Sudah menjadi bintang iblis yang bersinar di langit dengan aura ayah yang kuat, 10 hari membantu mesin, 100 hari mengumpulkan energi, dan 3 tahun menjalani takdir. Baru-baru ini bahkan berhasil menembus 5 tentara, setengah kaki melangkah ke dalam status suci, dipuji sebagai yang termuda di antara para pahlawan suci dari timur. Dikenal sebagai tentara api merah, namun tidak bisa menghindar dari perintah orang tua, terpaksa menerima surat keluarga yang mengatur pernikahan. Namun mereka tidak tahu bahwa kamu dan tunanganmu adalah orang-orang yang terlahir kembali. Dan di kehidupan sebelumnya, kamu adalah penguasa iblis yang memiliki kekuatan luar biasa. Ditakdirkan untuk tidak saling mengalah dengan tunanganmu yang merupakan pemimpin jalan yang benar. Saat itu di pesta pertunangan, Nenek Nan Gongling mendekat ke sisimu dan memberikan sebuah jimat hitam berbentuk harimau. Ini adalah emas hitam dengan tulisan naga, tidak menyangka benda yang begitu berharga ini dibuat menjadi sebuah lencana. Anak kecil ini ternyata memiliki wawasan. Ini adalah lencana harimau dari keluarga Qin. Dengan lencana ini kamu bisa memerintahkan 1 juta tentara. Ini juga merupakan nama keluarga dari kepala keluarga Qin. Kamu mengangguk dan menerima lencana harimau itu. Seketika aliran hangat mengalir ke seluruh tubuhmu. Sebentar lagi, kamu akan menukar lencana harimau dengan Nan Gongsue di kuil salju. Nama keluarga Wu, Guru. Apakah kita benar-benar akan menyerahkan wilayah salju kepadamu? Nan Gongsue terlihat enggan dan mengerutkan kening. Ini aturan apa? Kata suci, Nan Gongwan menoleh dan melotot pada Nan Gongsue. Pada hari pernikahan kalian. Sementara itu, di bawah tatapan para tamu, kalian berdua berhasil menukar nama keluarga Wu. Nan Gongsue diam-diam mendekatkan kepalanya ke telingamu. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa meyakinkan guru, tetapi seumur hidupku aku tidak akan menikah denganmu. Jika bukan karena guru, aku sudah membunuhmu. Siapa yang bisa menyangka orang yang tampak tidak berbahaya ini akan menjadi pembantai di masa depan. Di antara kolam, membunuh 8 juta dewa pembunuh yang sangat kuat, seorang diri mengalahkan 9 mantan kaisar, 9 langit dan 10 kaisar menghormati dirimu. Lebih dari itu, kamu menciptakan gelombang kegelapan, memicu kerusuhan kegelapan, semua suku merintih dan seluruh dunia berduka. Kenangan menakutkan terus muncul di benaknya, hidup kembali sekali lagi. Nan Gongsue masih tidak bisa menahan niat membunuhmu. Karena surga memberi kesempatan untuk hidup kembali, aku tidak akan membiarkanmu lolos, bahkan jika harus mengorbankan segalanya. Bahkan jika harus mempertaruhkan hidup dan mati, di kehidupan ini, aku akan menghentikanmu untuk menciptakan gelombang kegelapan itu. Suamiku, lihat betapa serasinya mereka berdua. Ibu di samping dengan penuh kasih sayang memandang kedua orang di depannya. Iya, benar-benar pasangan yang sempurna. Ayah juga tersenyum lebar. Para tamu di tempat juga mengucapkan selamat, mengucapkan kata-kata baik, mendengar pujian terus-menerus untuk kalian berdua. Seorang pemuda menggenggam tinjunya dengan erat, berpikir, apa artinya sebuah perasaan? Tidak, malah sebaliknya. Tetangga saya, 3 keluarga dan 6 kerabat, sebenarnya bisa lebih baik dari perasaanmu. Jika kamu menyukai gadis ini, kakek akan merebutnya untukmu. Jika keluarga perasaan dan kuil salju tidak berpisah, aku akan menghancurkannya. Keluarga tetangga dan keluarga perasaan selalu tidak akur, bahkan sudah sampai pada titik tidak ada jalan kembali. Hanya saja tidak menyangka. Keluarga tetangga memilih untuk bertindak saat pernikahan. Bagaimanapun, jika keluarga perasaan bersatu dengan kuil salju, keluarga tetangga tidak akan memiliki jalan hidup. Saat itu, Nenek Nan Gong tersenyum, siap untuk mengumumkan dengan suara keras. Saya mengumumkan, pertunangan seumur hidup. Tunggu. Lin Bufen berdiri dan menatap Nan Gongsue dengan rakus. Jadilah wanitaku, aku Lin Bufen bersedia menikahimu sebagai selir. Seketika suasana menjadi riuh. Melihat Lin Bufen seperti orang bodoh. Anak ini berani merebut pernikahan. Sudah cukup, tapi kenapa harus mengucapkan hal seperti itu? Ini adalah tentang wajah keluarga Qin dan kuil salju yang dihina bersamaan. Seketika, semua orang dari keluarga Qin menatap Lin Bufen dengan marah. Apakah ini deklarasi perang dari keluarga Lin? Berani merebut pernikahan? Saat itu, suara tenangmu terdengar di tengah. Seorang yang hanya berlatih Qi berani merebut pernikahan? Siapa yang memberi keberanianmu? Apakah aku keluarga Qin tidak ada orang? Atau kamu merasa aku mudah dibully? Para tamu juga mulai berdiskusi. Apa yang ingin dilakukan keluarga Lin? Apakah akan perang? Zeze, ini akan menjadi masalah besar. Lin Bufen tersenyum dingin. Orang-orang ini berani mengkritiknya. Tunggu saja. Kamu dengan tenang mengalihkan pandanganmu ke Nan Gongsue. Nan Gongsue, bagaimana pendapatmu? Pandanganmu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu. Di kehidupan sebelumnya, Lin Bufen pernah menjadi cahaya bulan bagi Nan Gongsue. Namun, dalam sebuah cinta yang penuh risiko, Lin Bufen menikam Nan Gongsue. Hampir membuatnya kehilangan nyawa, tetapi secara kebetulan, kejadian itu mengaktifkan kekuatan dalam dirinya. Sejak saat itu, dia melangkah maju dengan percaya diri dan menjadi ratu salju yang terkenal saat itu. Namun, Lin Bufen kemudian dibunuh olehmu yang merupakan dewa iblis. Melainkan, dia dibunuh oleh Nan Gongsue dengan satu sabetan. Nan Gongsue menatap ke depan dengan tatapan dingin.
Dengan keberanianmu, kau pantas menikahiku? Cari mati. Tiba-tiba, aura menakutkan meledak di tempat itu. Ketua Qin Yun, mohon bertindak. Hari ini, hancurkan keluarga Qin. Ling Wuhui, apakah kau benar-benar ingin berperang? Kakek Qin Su menatap Ling Wuhui dengan tajam. Dia juga tidak menyangka bahwa keluarga Ling berhasil memanggil seorang pejuang militer yang kuat. Harus diketahui, secara resmi, pejuang terkuat di seluruh dinasti hanyalah pejuang militer tingkat awal. Tapi aku memberi kalian keluarga Qin sebuah kesempatan. Segera serahkan simbol militer keluarga Qin, agar darah bisa diselamatkan dan mayat bisa utuh. Para tamu militer di tempat itu saling menggelengkan kepala. Dengan pejuang militer yang kuat membela keluarga Ling, keluarga Qin sudah selesai. Namun, kau justru tersenyum. Aku kira siapa yang memberi kalian keberanian. Apakah pejuang militer itu sangat kuat? Detik berikutnya, aura di tubuhmu tiba-tiba meningkat. Aura menakutkan segera menyelimuti seluruh tempat. Seseorang berteriak dengan suara keras, "Suci, suci, suci, suci Ji." Wajah ketua Qin Yun tiba-tiba pucat. Bagaimana mungkin? Kau ternyata adalah seorang dewa suci. Keluarga Ling telah menipuku. Detik berikutnya, kau hanya menjentikan jari. Tubuh ketua Qin Yun langsung meledak. Semua orang di tempat itu tertegun. Ternyata, dia adalah seorang dewa suci. Hanya Nan Gongsue yang diam-diam mengeratkan kepalan tangannya. Monster besar ini masih sangat kuat. Tidak, aku Nan Gongsue tidak akan kalah darimu. Saat itu, kau membuka mulut untuk memotong pembicaraan orang-orang yang ingin bertanya. Ibu, sekarang bukan saatnya untuk membicarakan hal ini. Hari ini, kita hancurkan keluarga Lin terlebih dahulu. Dan anggota keluarga lainnya juga merespons. Satu persatu menatap Ling Bufan dengan tatapan membunuh. Lin Wuhui mengeluarkan teriakan marah dan memilih untuk menyerang daripada menunggu untuk dibunuh. Beberapa puluh ahli keluarga Lin yang sudah disiapkan sebelumnya mendengar perintah dan segera meluncur ke udara, menyerang keluarga King. Tetapi detik berikutnya, suara darah dan pedang terbang terdengar nyaring, puluhan ahli dari keluarga Ling langsung terbang ke atas. Qin Su, jangan terlalu menindas orang. Ling Wuhui menggigit gigi dan berteriak marah, katakan. Dia berusaha untuk bertarung sampai mati, segera berbalik dan melarikan diri di depan seorang suci. Dia sama sekali tidak cukup untuk melihat, kali ini keluarga Ling benar-benar kalah, tiba-tiba bayangan berdarah menyelimuti dirinya. Sebuah tangan kering dan keriput menembus dadanya, Ling Wuhui tiba-tiba memuntahkan darah hitam, cahaya kehidupan di matanya perlahan memudar. Kakek dengan tenang menarik tangannya, menyebabkan semburan darah, Anda, jangan mendekat. Aku adalah pewaris keluarga Ling. Jika Anda membunuhku, keluarga Ling tidak akan membiarkan Anda pergi. Ling Nan Feng langsung terjatuh ke tanah. Latihan kecil ini tidak ada artinya. Siapa yang memberimu keberanian untuk merebutnya? Semua ini adalah akibat dari tindakanmu sendiri. Kamu menggelengkan kepala dan mengulurkan tangan menekan kepala Ling Nan Feng. Kepalanya langsung kamu putuskan. Pada saat yang sama, suara mekanis terdengar di telingamu. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah telah membunuh anak yang ditakdirkan, mendapatkan 300 esensi takdir, pengikatan sistem berhasil. Selamat, kamu mendapatkan hadiah 9 bintang di lembah setan. Selamat, kamu mendapatkan hadiah 8 bintang menelan setan segar. Energi kekacauan menyelimuti tubuhmu. Dalam keheningan, kamu merasa berdiri di antara ribuan lembah. Pemerintah melihat semua makhluk di ribuan lembah. Dewa dan iblis hanyalah ilusi, ujung waktu. Hanya tersisa kamu, satu-satunya orang tak terkalahkan di ribuan lembah. Dengan bakatmu, ditambah ke lembah setan baru dan menelan setan segar. Di dunia ini, tidak ada yang layak menjadi lawanmu. Di kehidupan ini, kamu akan melangkah ke dalam aliran waktu. Tak terkalahkan di ribuan lembah. Saat ini orang-orang dari keluarga Ling telah dibunuh. Ibu, aku pergi sebentar. Setelah tersadar, kamu merasakan darah merah mengalir, dan berkata, hati-hati, keluarga Qin diingatkan, dari matanya, pasir langit kuno meluncur keluar. Di ibu kota, hujan tiba-tiba turun, sementara para tokoh besar di kota saat ini bergetar di balik awan. Taman Yuhua Istana, Kaisar juga gemetar melihat langit yang dipenuhi petir. Bagaimana mungkin? Keluarga Qin ternyata memiliki kekuatan tingkat suci. Istana Siang dan Huatian bergetar. Mohon ampun, Yang Mulia. Ini adalah kesalahan bawahanku. Hanya untuk menyelidiki kekuatan keluarga Qin. Long Xiaotian mengangkat tangan. Berkata, seorang yang kuat tingkat suci yang terhormat. Jika ada niat untuk menyembunyikan, apa yang bisa kamu lakukan? Yu Huatian akhirnya menghela napas lega. Bagaimana dengan keluarga Lin? Long Xiaotian kemudian bertanya. Yu Huatian mendengar, wajahnya berubah. Mereka sudah mati. Semua sudah mati, keluarga Lin. Termasuk pelayan, semua dibunuh. Long Xiaotian menggigit gigi dengan enggan. Setelah malam ini, anak singa kecil keluarga Qin mungkin akan menjadi orang yang paling tidak bisa disentuh di ibu kota. Karirnya sudah terhenti. Saat para tokoh besar di ibu kota masih bergetar karena pembantaian berdarah malam ini. Kamu sudah kembali ke halaman mudamu,
berendam dengan nyaman dalam air panas. Pangeran Singa Kecil. Anlau telah kembali. Berkaitan dengan keluarga Lin, kekuatan yang meningkat. Seorang anggota keluarga Lin berdiri di luar tirai dan menyampaikan pesan. Mengerti? Ekspresimu tidak menunjukkan kejutan. Dia hanya membunuh kekuatan tengah keluarga Lin. Mengenai sisa-sisa, semua diserahkan kepada orang-orangnya. Dan Anlau adalah yang terkuat di antara mereka, juga yang paling setia. Kedua, kamu, keluar. Suara ceria terdengar dari luar, tentu saja itu adalah Nan Gongsue. Wanita ini bagaimana bisa datang? Kamu tidak bisa menolak, membuka pintu istana, hanya melihat Nan Gongsue mengenakan pakaian putih. Meski masih muda, namun tidak mengurangi postur tubuhnya yang tinggi, benar-benar seorang wanita cantik. Wajahnya yang cantik saat ini tidak menunjukkan kedinginan. Setelah dewasa, aku akan memenuhi janji pernikahan kita. Sejujurnya, aku sangat menantikan hari pernikahan kita. Haha, kamu tersenyum, bagaimana dia tidak bisa mendengar maksud tersirat dari kata-kata Nan Gongsue. Hari pernikahan itu adalah hari di mana Nan Gongsue dan dirinya akan berpisah. Nan Gongsue akan menggunakan segala cara untuk membuatnya terpuruk. Kebetulan, aku juga menantikan hari itu. Kamu menatap Nan Gongsue dengan serius, kata-katamu penuh ketulusan. Baiklah, kamu berharap bisa menepati janjimu. Nan Gongsue tertawa kecil, lalu berbalik pergi. Melihat sosok Nan Gongsue yang pergi, kamu menggelengkan kepala, benar-benar wanita yang merepotkan. Yang utama adalah, sekarang belum bisa membunuh. Jika saat ini keluarga Qin kehilangan sekutu seperti kuil salju, pasti akan diserang oleh banyak pihak. Dia hanyalah setengah langkah menuju tingkat suci, bukan benar-benar tingkat suci. Di istana juga tinggal seorang kuat yang setengah langkah menuju tingkat suci. Tunggu saja, pemilihan ratu, aku akan menginjak darahmu dan mendaki ke tahta Dewa Iblis. Kamu mendengus dingin, misteri itu membawanya ke kediaman keluarga Qin. Ini adalah tempat tinggal keluarga Qin. Anlau juga ada di sini. Yang mulia, apakah Anda memanggil saya untuk memberi perintah? Anlau seolah sudah memperkirakan, mulai tersenyum dan berkata, selanjutnya, saya berharap Anda dapat membangun sebuah organisasi yang menggabungkan pembunuhan, strategi militer, dan intelijen. Kekuasaan Si Chang hanya mencakup dinasti Bima saja, sedangkan organisasi yang ingin saya bangun harus memiliki kekuasaan di seluruh benua Tianshuan. Tatapanmu memiliki sedikit keahlian medis, ambisi yang mulia memang tidak kecil. Namun, kamu juga harus tahu, membangun kekuatan seperti itu tidaklah mudah, apalagi untuk mengendalikannya. Anlau menghela napas. Mengingatkan, haha, kamu tersenyum. Yang mudah adalah, saya tidak pernah melakukannya. Kalimat ini justru membuat Anlau semakin mengagumi. Bolehkah saya bertanya, Yang Mulia, apa nama organisasi ini? Kamu terdiam sejenak. Kemudian sudut bibirmu terangkat, 6 pintu, waktu tidak akan berlalu. Setahun berlalu dengan cepat, saat bulan purnama menyinari halaman keluarga Qing. Kamu duduk bersila di atas ranjang es, kedua mata tertutup rapat, bernapas dengan tenang. Tubuhmu yang kuat, meski penampilanmu masih sama, namun aura yang kamu miliki sangat tenang. Pagi yang cerah, langkah terakhir, nyalakan bintang kehidupan. Meninggalkan dunia biasa dan menjadi suci, kamu menyatukan kedua tangan, mulai menggerakkan seluruh energi sejati. Menyusul dengan cepat, dinding hancur. Kamu dengan lancar melangkah keluar dari langkah terakhir, napasnya tiba-tiba berubah drastis, tingkat energi sejatinya juga hidup pada saat itu. Dengan cepat, kamu membuka kedua mata, di dalamnya ada bintang-bintang yang berkilau. Mengangkat tangan dan mengepalkan dengan lembut, seberkas kekuatan yang tak terlukiskan berkumpul di telapak tangan, perasaan itu sangat kuat. Sungguh menakjubkan, kamu mengeluarkan napas yang membara, 1 tahun usaha akhirnya tidak sia-sia. Dalam putaran pikiran, suara notifikasi sistem kembali terdengar di telinga. Ding. Selamat, pemilik telah mencapai tingkat suci, hadiah 3000 poin esensi takdir. Kemudian kamu membuka panel sistem. Nama, kamu, identitas. Pelayan muda dari keluarga Qin di Beimang, pendiri organisasi, 6 pintu. Tingkat kultivasi suci bersih, fisik darah telah mencapai tahap baru. Lapisan pertama roh iblis telah berhasil dibuka. 3 lapisan utama adalah, roh iblis, jalan ilahi, dunia abadi, metode latihan. Serangan roh abadi, tingkat ketiga, senjata. Pedang besar, musuh iblis, esensi takdir. 15.000 poin, gudang, paku jiwa. Wilayah darah, 3 tidak mengambil jiwa, mengambil jiwa damai. Mengambil jiwa, mengambil ilusi, masih cukup baik. Dalam 1 tahun, telah mengumpulkan 15.000 poin esensi takdir, cukup untuk menukarkan beberapa barang bagus. Senyum di wajahmu sangat lebar. Sistem, buka pasar. Anda menekan tombol, dan toko sistem diaktifkan. Anda hanya merasa sekejap, muncul sebuah arena transparan yang penuh dengan warna putih. Banyak tubuh serigala roh yang terluka, hanya dengan sekali lihat, jantung kecil Anda berdegup kencang. Sangat bersemangat, pandangan Anda jatuh pada kolom senjata,
terlalu ringan. 8.000 esensi takdir, pedang iblis apopis, 30.000 esensi takdir. Duka ganda, 30.000 esensi takdir, lalu Anda melihat ke kolom teknik. Tingkat 8, 800 esensi takdir, permohonan besar untuk menghentikan langit. 10.000 esensi takdir, tangan kosong, 10.000 esensi takdir. Penghancuran, 50.000 esensi takdir, kemarahan Buddha. 50.000 esensi takdir, 9 rahasia, 1 juta esensi takdir. Kekacauan rahasia, 1.000 esensi takdir, patung mengatur kompetisi. Tidak dijual, dia menggunakan metode bebas, tidak dijual. Anda melihat teknik-teknik ini, air liur Anda mengering, toko ini. Hampir mencakup semua teknik kuat dari berbagai generasi, senjata, dan rahasia. Sayangnya, harganya terlalu mahal. Dia melihat sekeliling dan tertarik pada sebuah keterampilan ilahi, tangan kosong. Tangan kosong, segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang tidak dicuri. Dan memiliki kemungkinan tertentu untuk mencuri esensi takdir dari target, keterampilan ini bagus. Tidak ada yang tidak dicuri, dan juga bisa mendapatkan 10.000 esensi takdir. Tanpa ragu, Anda memilih untuk membeli, lalu, dia menutup sistem toko dengan santai. Deding, selamat, Anda mendapatkan keterampilan, tangan kosong. Level Anda telah mencapai tingkat pemula. Mendengar suara pemberitahuan, Anda mengangguk puas. Saat itu, sebatang rumput tinggi tiba-tiba masuk ke dalam halaman muda. Di bawah cahaya bulan, dia mengenakan pakaian putih bersih, gaun panjang malam. Pinggangnya ramping, 3.000 helai rambut jatuh di atas bahunya, menampilkan wajah yang sangat cantik. Membuat orang terpesona, sepasang mata seperti bintang bersinar, menyambut dengan senyuman. Dapat membuat ribuan orang terpesona. Gadis ini, Chu Yao, awalnya adalah seorang petarung di arena pertempuran gelap. Setiap hari harus menghadapi pertarungan hidup dan mati. Pemenang hidup, yang kalah mati. Meskipun begitu, Chu Yao yang masih belasan tahun berhasil bertahan, menunjukkan kehebatannya. Kemudian Anda menyelamatkannya dan membawanya sebagai pelayan. Dia adalah kepala arena pertempuran gelap. Seperti Mutiara, putri kerajaan BMA, Long Xuanyu. Permaisuri kerajaan BMA, Lin Qingzu, dikenal sebagai 4 dewi terkuat di BMA. Tentu saja, alasan Anda menyelamatkan Chu Yao adalah karena identitasnya yang lain. Ratu Sukuroh, Chu Yao, calon Ratu Sukuroh di masa depan. Satu-satunya putri Nan Gongsue, salah satu musuh terkuat di masa depan, DZ. Sekarang dia adalah milik saya. Tidak tahu bagaimana reaksi Nan Gongsue setelah mengetahuinya. Anda melihat orang yang datang, muncul rasa ingin tahu di hati Anda, Chu Yao. Salam, Yang Mulia, Xiao Shizi. Chu Yao mengangkat bibir merahnya, terlihat anggun. Kamu datang. Kamu tersenyum, tahu apa yang harus dilakukan. Xiao Shizi jelas tahu, sudah saatnya. Chu Yao menyilangkan tangan di dada. Berdiri di bawah sinar bulan, sangat mengganggu, benar. Sudah saatnya, ya, kamu mengangguk, ragu untuk berbicara. Lalu tunggu apa lagi, kamu tahu apa yang harus dilakukan? Chu Yao berbalik menutup pintu, lalu berdiri di depanmu, menyesuaikan napas. Kamu melihat ke arah kecantikan di depanmu yang memiliki kulit halus, lalu membuka mulut. Apakah kamu sudah siap? Chu Yao berkata dengan lembut. Sedikit membungkuk, meninggalkan tatapan samping yang sempurna, dia menggigit bibir merahnya. Dengan ekspresi yang menyedihkan, dia melihat ke arah pangeran kecil. Kamu harus hati-hati, ya. Baik, kamu mengangguk, lalu mulai menggerakkan teknik menelan. Dengan cepat, api muncul di antara jarimu, Chu Yao mengeluarkan suara mendesah. Wajah yang sangat cantik itu sedikit terdistorsi. Ini bukan pertama kalinya dia merasakan sakit di meridian, tetapi setiap kali itu menyiksanya hingga hampir hancur. Namun, yang membuatmu lega adalah dia selalu bertahan setiap kali. Dan karena itu, kekuatan Chu Yao meningkat pesat, jauh melampaui teman sebaya. Bagaimana? Masih bisa bertahan? Kamu bertanya langsung, bisa. Tolong ingat darah, pangeran. Chu Yao menggigit giginya. Wajahnya menunjukkan ketegangan. Baik, kamu meningkatkan kekuatan teknik menelan sekali lagi. Tubuh Chu Yao bergetar. Tetapi dia masih bertahan. 10 menit kemudian, rasa sakit berakhir. Chu Yao terjatuh lemas di tempat tidur. Tubuhnya bergetar, dia terlihat sangat lemah. Mata yang bingung, dia menatapmu dengan kosong, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Kamu menggaruk kepala, berpikir ada apa dengan Chu Yao. Hehe, Chu Yao tersenyum lebar, sepertinya dia mulai merasa lebih baik. Menatapmu dengan napas berat, tuan muda, pelayan tiba-tiba teringat sesuatu. Entah harus dikatakan atau tidak, kamu sudah mengambil kesempatan, silakan katakan. Chu Yao memandangmu sejenak, lalu dengan penuh makna berkata, aku tiba-tiba menyadari. Selama bertahun-tahun, tuan muda, keterampilanmu semakin mahir, kamu tertegun sejenak.
Apa yang dikatakan Chu Yao tidak salah. Selama setahun ini, dia telah membantumu melatih meridian lebih dari 10 kali. Keterampilan memang semakin terlihat, tetapi ini bukan untuk melatih meridian dengan lebih baik, kan? Lebih mahir. Jadi, kamu melihat Chu Yao dengan sedikit lucu. Chu Yao berpikir sejenak, bibir merahnya berbahaya seperti api. Daripada mengungkapkan misteri. Jadi, sekarang tidak bisa dikatakan. Nanti, Tuan Muda pasti akan mengerti. Wanita aneh, kamu mengangkat bahu, tidak menganggap serius kata-kata Chu Yao. Sebaliknya, dalam hatimu, gerakan tangan yang cerdik diaktifkan. Target, Chu Yao, pencurian gagal, ding. Selamat, pemilik berhasil mencuri esensi takdir, 4.000 poin. Mendengar suara sistem, kamu sangat senang dan tidak bisa tidak menghela napas. Nyaman, lanjutkan, ding. Selamat, pemilik berhasil mencuri 100 esensi takdir, ding. Selamat, pemilik berhasil mencuri 500 esensi takdir. Ding. Selamat, pemilik berhasil mencuri 300 esensi takdir, ding. Selamat, pemilik berhasil mencuri 1 item pelangsing, ding. Selamat, pemilik berhasil mencuri pendapat wanita. Hari berikutnya, saat kamu bangun, Chu Yao sudah tidak ada di sampingmu. Namun, ketika dia mencium aroma sarapan, dia tahu ini adalah persiapan khusus dari Chu Yao. Setelah mengenakan pakaian, keluar dari King Feng Courtyard, ternyata melihat seorang wanita yang sangat anggun. Sedang termenung di halaman, Tuan Muda sudah bangun. Sarapan sudah disiapkan. Chu Yao menoleh dan tersenyum. Baiklah, kamu mengangguk, melihat gadis di depanmu. Dia merasa sedikit bingung. Setahun yang lalu, dia menerima Chu Yao sebagai pelayan. Segala kebutuhan sehari-hari diurus olehnya, dan dia juga mengubah Liu Shanmen menjadi kekuatan misterius yang setara dengan 11 Chang. Keuangan dan kemampuan Chu Yao bisa dibilang luar biasa. Saat dia sedang dalam keadaan tertegun, Chu Yao sudah menyiapkan sarapan di depannya. Tuan Muda. 8 kekuatan bawah tanah Beimang telah sepenuhnya tunduk pada Liu Shanmen. Kini hanya tersisa dukungan dari 11 Chang. Dan kekuatan militer yang didukung secara diam-diam oleh keluarga kerajaan Beimang sedikit rumit, serta keluarga kedua Beimang. Anak bungsu keluarga Dongfang telah mendapatkan posisi di keluarga Dengling dengan bantuan Liu Shanmen. Keluarga Dongfang kini berada di bawah kendali Liu Shanmen, dan ada skandal 107 pejabat tinggi di istana. Apakah kamu mendengarnya? Dia mengangguk puas. Kerja yang bagus, dalam waktu singkat. Liu Shanmen bisa dibilang telah meraih banyak hasil. Kini menjadi penguasa di antara kekuatan bawah tanah Beimang, bahkan 11 Chang. Di hadapan Liu Shanmen pun harus meredup. Tahun ini kamu telah bekerja keras, dia tersenyum lembut kepada Chu Yao. Liu Shanmen bisa tumbuh sebesar ini, Chu Yao memang harus berkontribusi. Selama Tuan Muda puas, semuanya akan terasa berharga. Chu Yao menggelengkan kepala pelan. Saat suasana di halaman terasa indah. Seorang pemuda yang berwibawa dan berkarisma masuk ke dalam King Feng Yuan untuk menghormati Tuan Muda. Saat kamu melihat orang yang datang, alis kamu sedikit berkerut, merasa cemas. Anak dari King Wuji, berusia 18, memiliki kemampuan dan kekuatan yang luar biasa. Jabatannya adalah penulis simbol dan jenderal militer, rahasia dari Pangeran Long Yuan. Dan kedua ayah dan anak ini adalah mata-mata yang disisipkan oleh keluarga kerajaan Beimang di keluarga Qin. Serangkaian informasi cepat melintas di benakmu. Kamu memandang Qin Xuan dengan wajah bingung dan berkata, "Oh, bukankah ini jenderal militer? Kenapa dia punya waktu untuk datang ke King Feng Yuan ini?" Namun, Qin Xuan tidak menunjukkan reaksi yang aneh. Daripada dengan sangat hormat mengingat kembali, saya sudah dipindahkan kembali ke ibu kota. Sekarang saya adalah pengawal di markas militer keluarga Qin, jadi saya datang untuk mengunjungi Yang Mulia. Mohon perhatian Yang Mulia di masa depan. Katakanlah, dia menatap Chu Yao dengan tajam. Tidak bisa menyembunyikan ketertarikan dan keserakahan di matanya. Baiklah, jika itu orang lain, dia sudah mati entah berapa kali. Tapi karena ada kegunaan bagi perasaan ini, dia masih bisa hidup sampai sekarang. Hehe, Chu Yao tersenyum. Jika Yang Mulia tidak senang, lain kali saya akan langsung mengeluarkan matanya. Bagaimana? Ide yang bagus, kamu tidak punya kepala untuk melakukannya. Menunjukkan sedikit sifat. Perasaan ini, ayah dan anak ini hanyalah mainannya. Ingin menghancurkan mereka bisa dilakukan. Tapi sebelum menghancurkan mereka, harus memeras setiap nilai terakhir dari mereka. Jika tidak, akan sia-sia makanan keluarga Qin selama bertahun-tahun. Saat itu, alat komunikasi di tubuh Chu Yao berkedip. Setelah mendengar berita dari 6 pintu, wajahnya sedikit berubah, satu orang di sampingnya, menatapmu dengan serius. Yang Mulia, baru saja mendapatkan berita dari Istana Kekaisaran BIMA. Ada orang yang berhasil, dan juga perintah dari perasaan ini berasal dari Istana Kekaisaran BIMA. Sebenarnya, kamu salah, dua informasi ini membuatnya mencium sedikit aroma badai yang akan datang. Pada saat yang sama, sistem memberitahu bahwa ada pengaruh. Lokasi ribuan jalan telah diperbarui.
Silakan Tuan pergi ke makam Kekaisaran BIMA. Sistem ini ingin membuat masalah, makam Kekaisaran BIMA, ini adalah wilayah keluarga Kekaisaran BIMA. Kamu tidak bisa tidak mengernyitkan alis. Selama setahun ini, kekuatan keluarga Qin semakin besar. Bahkan 6 pintu juga diam-diam berkembang, ini telah menjadi kekuatan besar. Namun, dia masih sengaja menghindari kontak dengan keluarga Kekaisaran BIMA. Tujuannya adalah untuk mendapatkan lebih banyak waktu untuk berkembang. Lagi pula, di dalam istana ada seorang yang setengah kuat. Sekarang bukan saatnya untuk bertarung. Hanya saja, hadiah ini, kamu ragu selama beberapa detik dan kemudian melihat ke arah Chu Yao. Selanjutnya, saya akan pergi ke Istana Utara. Apa? Chu Yao melihatmu dengan bingung. Kemudian dia mengerutkan kening. Tidak bisa, Yang Mulia, Anda tidak boleh pergi. Air di Istana Utara terlalu dalam. Tidak ada yang tahu apakah ada yang kuat di dalam istana. Bahkan menghadapi orang kuat yang memiliki kekuatan untuk membunuh, menyusup ke istana adalah hal yang berbahaya. Kamu memikirkan hal itu. Meskipun Istana Utara berbahaya, selama dia bersikap rendah hati. Seharusnya tidak ada yang menyadarinya. Chu Yao melihat pakaian barumu dan merasa kamu tidak bisa menahan napas. Wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Yang Mulia, Anda akan menyusup ke istana. Apa yang perlu kami lakukan? Kamu berpikir sejenak dan berkata, kalian tidak perlu melakukan apa-apa. Tunggu saja kabar dariku. Dengan cepat, kamu tiba di luar sebuah istana merah abu-abu. Saat itu, dia sudah merasakan sebuah aura samar. Ini adalah aura dari yang kuat. Istana Utara ini memang tidak sederhana. Merasa seumur hidup, kemudian, aurnya menghilang menjadi bintang-bintang. Menghilang di tempatnya. Kamu berhasil memasuki istana dan kemudian berdasarkan informasi dari 6 pintu. Kamu berlari menuju pegunungan kuno. Pegunungan ini berada di dalam sebuah pegunungan besar. Dibalut oleh aura misterius, kamu memasuki pegunungan dan terus berjalan. Akhirnya, kamu melihat sebuah hutan bambu yang besar. Di depan hutan bambu itu berdiri 2 patung naga batu besar. Ini pasti Istana Kuno Utara, kan? Kamu merasa bingung seumur hidup. Namun, dia segera mengerutkan kening. Karena saat ini, pintu kayu itu ternyata terbuka. Apakah seseorang telah masuk? Kamu berpikir. Dia masih tidak tahu apakah lawannya adalah musuh atau teman. Tapi tidak masalah, yang penting adalah masuk. Setelah menerima hadiah, masuklah ke hutan kuning. Masuk ke dalam makam adalah sebuah lorong panjang. Sebenarnya, ada lampu yang menyala. Kamu melanjutkan perjalanan, dan dia menyadari suhu di dalam makam semakin tinggi. Entah sudah berapa lama, dia tiba di kedalaman makam, di depan adalah pintu masuk ke dunia bawah. Ini juga adalah tempat yang dia tuju. Sistem mengarahkan, kamu mengucapkan dalam hati. Ding, selamat, pemilik mendapatkan hadiah bintang 5, api bumi King Lei. Sungguh, itu adalah api, kamu sangat terkejut. Api bumi King Lei adalah api yang lahir dari dalam bumi, terbentuk selama 100 tahun. 1000 tahun menjadi satu, kekuatannya luar biasa. Ini adalah hadiah yang bagus. Kamu tersenyum tipis. Perjalanan kali ini sangat berharga. Saat dia berencana untuk pergi, sebuah gelombang panas dari dalam dunia bawah membuatnya tidak bisa melangkah. Jangan-jangan masih ada satu api lagi? Kamu merasa tergerak, lalu mempertimbangkan kembali. Segera, dia dengan hati-hati menyusup ke dalam dunia bawah. Jika benar-benar menemukan satu api, tidak ada alasan untuk tidak mengambilnya. Dunia bawah sangat besar, di dalamnya terdapat banyak prajurit yang dipajang. Di kedalaman dunia bawah, ada sebuah altar besar. Di atas altar, terdapat sebuah api aneh berwarna putih. Api aneh itu memancarkan aura yang sulit dijelaskan, seluruhnya berwarna merah. Seolah-olah seperti jantung. Meskipun api ini terhalang oleh altar, namun tetap tidak bisa menutupi aura panasnya. Bahkan, kamu mendengar suara tawa dari iblis neraka. Ternyata itu adalah api aneh. Dan itu adalah api aneh yang sangat tinggi peringkatnya, bahkan kekuatannya jauh melebihi api bumi King Lei. Hanya saja, ia tidak terburu-buru untuk menyerang, karena di depan altar terdapat 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Pria itu memiliki rambut panjang, mengenakan jubah putih, dan memiliki aura kuno yang segar. Namun wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna ungu, tubuhnya yang menggoda menarik perhatian, rambut hitamnya diikat tinggi. Ada aura keanggunan yang sulit dijelaskan, karisma yang kuat, sayangnya. Dia mengenakan cadar sehingga wajahnya tidak terlihat jelas. Kedua orang ini tampaknya saling berhadapan. Perlu dicatat bahwa aura yang mereka miliki ternyata jauh lebih dalam dibandingkan dengan aura milikmu. Mereka adalah para ahli tingkat suci, dan bukan hanya satu orang. Jika Kekaisaran Bei Mang memiliki 2 ahli tingkat suci, maka situasi selanjutnya akan sulit untuk dikendalikan. Saat itu, pria tua itu mulai berbicara. Wanita, kembalilah. Huangling di Bei Mang bukan tempat untukmu. Jika kamu berani tinggal lebih lama, ini akan menjadi tempat di mana kamu akan terpendam. Pria berambut perak itu menatap wanita itu dengan tajam.
Haha, suara wanita itu penuh daya tarik. Dia mengulurkan tangannya, dengan minat yang tinggi, menatap pria berambut perak itu dengan tantangan. Kau tua, aku tidak akan pergi. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Mendengar ini, kamu segera menggosok tanganmu. Jadi, mereka bukan sekutu. Ini menjadi menarik. Dalam sekejap, dia merasa seperti sedang menonton pertunjukan. Wanita, aku sudah memberimu kesempatan, jika kamu tetap bersikeras. Konsekuensinya adalah tanggung jawabmu. Pria berambut perak itu dingin dan tegas, sudah siap untuk bertindak. Satu kelompok, biarkan aku pergi sekarang. Bagaimana? Suara wanita misterius itu tenang. Namun sangat merdu. Jika demikian, maka kamu akan selamanya tinggal di Huangling. Katakan, pria berambut perak itu mengulurkan telapak tangannya yang keriput. Katakanlah, di permukaan tanah segera muncul ciuman api yang menyala. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan itu. Hahaha, suara wanita misterius tertawa pelan. Dia adalah orang yang lebih dulu bergerak. Menyelidiki, ruang mulai terdistorsi, mencari kematian. Orang tua yang marah tidak bisa menahan diri. Sepasang mata tuanya menembus hati, dia mengangkat tangan untuk melawan wanita itu. Guntur, gelombang energi yang menakutkan mengguncang seluruh tempat. Namun, semua energi yang tersebar diserap oleh tulisan-tulisan di sekelilingnya. Hanya seorang junior dari Shengjie juga datang untuk mengacau di Huangling. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa setelah menjadi Shengjie, mereka tak terkalahkan? Orang tua itu banyak bicara, wanita misterius sekali lagi menyerang. Telapak tangan yang indah didorong keluar, semangatnya seperti api merah. Guntur, guntur, guntur. Orang tua dan wanita misterius bertarung dengan cepat, keduanya bergerak sangat cepat, sementara dua bayangan samar bertarung di udara. Energi kedua orang itu membangun ribuan sang, aura pembunuhan memenuhi langit, sangat menakutkan. Jika bukan karena tulisan-tulisan di sekeliling yang mengunci energi di sini. Seluruh Huangling dan pegunungan Huangling pasti sudah menjadi puing-puing. Pertarungan, pertarungan, pertarungan. Keduanya semakin ganas, orang tua itu mengeluarkan sebuah wadah dan mengambil sepotong besar senjata. Dia seolah berubah menjadi dewa pembunuh yang menakutkan, aura pembunuhan membuat seluruh tempat bergetar. Wanita misterius juga memegang pedang ilahi berwarna biru. Seolah-olah dia adalah dewi dari langit, mengalahkan semua pahlawan di dunia. Sepertinya dia adalah satu-satunya dewi di dunia ini. Membunuh, keduanya memulai pertarungan puncak, pertempuran es dan api. Cahaya bersinar ke langit, pertarungan, pertarungan, pertempuran metal. Dua senjata ilahi bertabrakan tidak kurang dari 10.000 kali. Kekuatan tingkat suci ditunjukkan pada saat ini. Tidak bisa dipungkiri, wanita misterius itu memang luar biasa, meskipun hanya memasuki tingkat suci. Namun tetap saja, dia berhadapan langsung dengan orang tua yang berada di tengah tingkat suci. Orang tua, pergi mati. Saat melihat kehadiran wanita misterius, waktu seolah terhenti. Sebuah pedang raja yang sangat menakjubkan muncul dengan berbahaya. Pedang ini sangat mengerikan. Sangat jarang muncul, dan menghancurkan formasi di sekitarnya. Di dalam kekosongan, ada niat tersembunyi, seolah pedang ini mencerminkan kehancuran dunia. Aku akan bertarung denganmu. Wajah pemimpin formasi berubah, kekuatan pedang ini jauh melebihi perkiraannya. Dia menggenggam segel yang keras dengan tangan kirinya, membuka segel harimau di altar, dan mengangkat sesuatu dengan tangan kanannya. Semua kekuatan dikeluarkan, menembus langit. Pedang raja tanpa banding, kekosongan terbelah, dan wanita itu juga hancur. Di tanah, muncul banyak retakan dari pohon yang hancur, tidak terlihat ujungnya. Namun, pemimpin formasi berdiri kokoh di atas altar. Bagaimana mungkin? Wanita itu berbahaya. Tadi, pedang yang dia gunakan adalah pedang terkuatnya, cukup untuk membunuh tingkat suci. Orang tua ini bahkan tidak terluka sedikit pun, dan kamu yang bersembunyi di samping menatap tajam. Wanita, pergi mati. Tangan pemimpin formasi terangkat. Tanpa sebuah bunga yang memancarkan aura menakutkan muncul di telapak tangannya. Suhu yang mengerikan. Aroma menakutkan, energi yang mengerikan, sepenuhnya dilepaskan pada saat itu, pemimpin formasi membawa sebuah kendi kosong. Wajah wanita misterius berubah, suara menggelegar, kekuatan menakutkan meledak di udara, dan wanita misterius tiba-tiba meludah darah. Di balik cadar, kecantikan yang luar biasa kini tampak sangat pucat, sementara di udara, ada asap hitam yang aneh menyusup ke dalam tubuh wanita. Sialan, wanita misterius mengumpat dan berbalik pergi, pemimpin formasi tidak berniat mengejarnya. Setelah wanita itu pergi, dia menyimpan kembali kendi dan menyegel kembali di altar. Setelah menyelesaikan semua itu, tubuhnya bergetar, dan dia meludahkan darah hitam. Dia memang layak disebut sebagai pesaing ketiga, si penyihir memikat. Namun, saya masih tidak bisa mengendalikannya. Orang tua itu menghapus bekas darah di sudut bibirnya, meskipun dia berhasil mengusir wanita misterius itu. Namun, dia juga terkena balik api, dan lukanya cukup parah. Ternyata dia adalah penyihir memikat, yang berada di peringkat ketiga dalam daftar api aneh.
Menarik. Kamu di dalam kegelapan merasa sangat tergerak. Api ini sepertinya mirip dengan yang ada dalam cerita aslinya. Salah satu penjahat besar lainnya, si Ratu Memikat, memiliki api ini. Si Ratu Memikat menggunakan ini untuk dahulu pernah membunuh 8 juta kultivator. Tidak perlu mengkhawatirkan perbedaan kekuatan. Saat itu, sebuah sosok muncul dengan cerdik di dalam istana bawah tanah. Ini adalah seorang pria paruh baya. Dia mengenakan jubah naga, dengan tato yang samar. Wajahnya tampak gelap. Kaisar Beimang, Long Xiaotian, bersembunyi di bayangan dan melihat orang ini. Matanya sedikit menyipit. Apa yang terjadi? Yang mulia? Long Xiaotian mendekati orang tua itu dan sedikit membungkuk, seperti yang kamu lakukan. Dia sudah terluka oleh api setan. Paling lama dalam 7 hari, dia akan terkena balik api setan. Menderita rasa sakit yang sangat berat, dan kekuatannya akan jatuh ke jalan suci. Saat itu, apapun yang ingin kamu lakukan padanya, dia tidak akan bisa melawan. Orang tua itu terlihat sangat lemah. Long Xiaotian menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Dia segera mengumpulkan kekuatan dan menghadap orang tua itu. Dia tertawa, "Terima kasih, Yang Mulia, atas bantuannya. Nanti, pernikahan saya dengan sang guru juga harus Anda pimpin." Sangat menyenangkan. Orang tua itu sekali lagi mengangguk. Dia melihat Long Xiaotian dan tidak banyak bicara. Hanya melambaikan tangan, "Silakan pergi." Long Xiaotian mengangguk. Juga tidak berniat untuk tinggal lama. Ternyata ini adalah sebuah jebakan. Long Xuantian ingin merebut Bei Mangkuosi. Jadi dia mengatur jebakan ini, kamu rasakan saja, mulai berpikir murni. Tentang Bei Mangkuosi, informasi yang didapat dari Liu Shanmen adalah dia sangat misterius. Nyawa, jenis kelamin, kemampuan, kehormatan, asal-usul, tidak ada yang bisa ditemukan. Satu-satunya yang diketahui adalah bahwa Bei Mangkuosi ini memiliki kemampuan luar biasa, setidaknya setengah langkah menuju kesucian. Dan juga, Kaisar Beimang, Long Xuantian, sangat baik kepada Bei Mangkuosi ini. Jadi, orang ini bisa dibilang adalah satu di bawah, 10.000 di atas dalam dinasti Beimang. Tapi sekarang tampaknya perlu mengubah beberapa pemikiran, ternyata adalah Long Xuantian. Mengagumi kecantikan Kuosi, TSK, benar-benar memalukan menjadi kaisar. Kamu menyimpan rahasia dan juga memiliki beberapa pemikiran, musuh dari musuh adalah teman. Jika bisa menarik Kuosi ini ke pihak sendiri, kekuatan sendiri tidak akan seperti harapan. Masalahnya adalah, Kuosi yang terluka akan pergi kemana? Melarikan diri dari ibu kota untuk menyembuhkan luka. Kamu menggelengkan kepala, dia langsung membantah pemikiran ini. Dia terluka parah, tidak mungkin bisa melarikan diri. Dan juga, dia mungkin tidak tahu ini adalah sebuah jebakan. Seharusnya kembali ke Tian Chegong, kamu memikirkan ini. Dia segera pergi ke Tian Chegong. Mengenai mengamati api iblis, bagaimanapun juga dia harus mengatur itu. Hanya saja sebelum itu, dia perlu merencanakan, karena ini adalah kelompok yang sangat kuat. Bahkan para ahli di tahap menengah jalan suci tidak bisa sepenuhnya mengendalikannya. Cahaya bulan bersinar, angin malam terasa sejuk. Kamu berdiri di atas pohon bulan, diam-diam mengganggu istana yang sudah menyala di depanmu, Tian Chegong. Dia seharusnya sudah kembali, katakanlah, tubuhmu bergetar. Secara kebetulan menyusup masuk, lagi pula ini adalah istana Kuosi, sangat mewah. Begitu memasuki ruang makam, ada sebuah tempat tidur mewah, dan sekaligus bisa merasakan bahwa seluruh kamar tidur seolah terjebak dalam es abadi. Kedinginan yang menusuk datang, tidak ada orang di tempat tidur, kamu terus melangkah masuk. Ini adalah sebuah pemandangan mewah yang menarik perhatianmu, hanya terlihat setelah pemandangan itu, uap air terasa menyakitkan. Dan, samar-samar ada sosok ramping yang sedang mandi, ternyata dia sudah kembali. Kamu berdiri dalam bayangan, detak jantungmu entah mengapa semakin cepat. Saat itu, suara magnetis yang tajam datang dari belakang. Siapa? Berani sekali. Bisa berani memasuki kamar tidur seorang dokter. Hah? Kamu menarik napas dalam-dalam. Kamu melangkah keluar dari bayangan. Qinjia, kamu pernah bertemu dengan dokter? Setelah kata-kata itu keluar, wanita itu terlihat sangat terkejut. Namun kemudian, uap air kembali menjadi dingin. Qinjia Xiao Shizi. Hahaha, berani sekali kamu, datang malam-malam ke tempat guru. Apakah kamu tahu ini adalah sebuah kesalahan? Wajahmu tetap tenang, menjawab dengan santai. Seharusnya sama dengan kesalahan yang dilakukan saat malam-malam ke Huangling. Bagaimana menurut guru? Begitu kata-kata ini keluar. Seluruh tempat itu seketika terdiam, suasana menjadi kaku, bisa terdengar suara jatuh. Setelah beberapa lama, terdengar suara air yang berdesir. Wanita itu bangkit dari kolam, dengan santai mengambil sehelai pakaian hitam dan memakainya, lalu melangkah keluar dari balik pemandangan. Kali ini, kamu mengikuti cahaya bulan, akhirnya untuk pertama kalinya melihat sosok misterius ini. Dokter yang paling misterius, dia, Liu Mei, memiliki aura yang sangat mulia. Kedua matanya seolah memancarkan lautan bintang. Namun juga memancarkan dingin abadi yang menusuk,
bibir merahnya yang menyala, wajahnya membuat setiap pria yang melihatnya terpesona. Wanita ini, bahkan lebih cantik 3 kali lipat dibanding calon permaisurimu, kamu terpesona melihatnya. Hari sudah larut malam, si singa kecil tidak lagi berusaha dan datang ke istana untuk berbicara sembarangan. Mentor Bei Mang menatapmu dengan tatapan dingin, bibir merahnya terbuka. Haha, kamu dengar itu? Kamu menggelengkan kepala? Ya, hari sudah larut malam, Tuan Mentor seharusnya tidak pergi dari istana. Mengapa kamu datang ke tempat asing ini? Sekarang masih ada waktu untuk bersantai, benar-benar sifat yang baik. Wajah Mentor Bei Mang mengerut, matanya menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam. Sepertinya, si kecil baru saja berada di tempat asing. Kamu tidak tahu, apakah dia sudah menyadari bahwa pihak lain telah bergerak. Namun, ini juga sudah diperkirakan. Siapa yang menyuruhmu membongkar rahasianya? Mentor Bei Mang menatapmu dengan serius, terlihat sangat tertarik. Aku sangat penasaran, kamu jelas tahu bahwa aku menyusup ke tempat asing, tetapi tidak melaporkan kepada raja. Dan tidak mencari anggota keluarga Qin, malah datang sendiri. Apakah kamu ingin mati? Kata terakhir, membunuh satu orang, kamu terlihat ragu. Dan tidak lagi menyembunyikan diri. Sejujurnya, keluarga Kekaisaran Beimen adalah musuhku. Mengapa aku harus melaporkan kamu? Dan aku, sebagai pelayan keluarga Qin, berdiri di sini. Itu sudah mewakili posisi keluarga Qin, mengapa harus mencari anggota keluarga di rumah? Mentor Bei Mang terlihat cukup terkejut, tatapannya padamu menunjukkan keseriusan yang mendalam. Menarik. Kalau begitu, katakan tujuanmu, ayo beraliansi. Kamu mengucapkan 2 kata, dia kini bisa memastikan bahwa Mentor Bei Mang dan Raja memiliki rencana masing-masing. Tidak semulus yang terlihat, bahkan saling menghitung. Kalau begitu, dia langsung mengungkapkan posisinya, sekaligus mengajak Mentor Bei Mang bergabung dengan pihaknya. Itu adalah strategi yang cerdas. Jika ada seorang pemimpin kuat dari tingkat suci, dia yakin bisa memenggal kepala Long Xiaotian. Menguasai sepenuhnya Kekaisaran Bei Mang, bahkan seluruh benua. Bergabung, setelah beberapa saat diam, Bei Mang Kuosi tiba-tiba tertawa. Hehehe, kamu ini, apa hakmu untuk bergabung? Hanya karena kamu adalah putra Qin, kamu menggelengkan kepala. Hanya karena aku adalah satu-satunya harapanmu saat ini. Apa maksudmu? Wajah Bei Mang Kuosi sedikit berubah, kamu ini. Sampai di ambang kematian masih tidak mengerti, kamu tidak berpikir bahwa Long Xiaotian tidak tahu tentang insiden kamu yang menerobos makam kekaisaran? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, itu menunjukkan bahwa kamu benar-benar bodoh. Bei Mang Kuosi setelah itu berkomentar. Seharusnya, dia sudah siap untuk menerobos makam kekaisaran kali ini. Identitasnya seharusnya tidak mungkin terungkap, tetapi kata-katamu membuatnya mulai meragukan. Namun, sebelum dia sempat berpikir lebih jauh, di luar istana sudah muncul puluhan aura dari para ahli militer. Kaisar merasa tertekan, Bei Mang Kuosi menatap tajam. Kaisar Long Xiaotian berdiri di luar istana dengan wajah bersinar dan berkata, Kuosi. Benar, Bei Mang Kuosi dengan dingin menjawab. Yang mulia, Chen sudah tidur, ada apa di larut malam ini? Mendengar itu, Long Xiaotian tersenyum tipis, seolah menguasai segalanya. Selama bertahun-tahun, aku yakin Kuosi sudah merasakan niatku. Aku rasa hubungan kita tidak seharusnya hanya terbatas pada hubungan raja dan menteri. Aku ingin tahu pendapatmu tentang hal ini. Bagaimana menurutmu? Sungguh keterlaluan. Memanfaatkan situasi, wajah Bei Mang Kuosi menjadi pucat, tubuhnya bergetar karena marah. Sekarang, jika dia tidak terluka, jika dia masih dalam kondisi puncaknya, dia pasti akan membuat Long Xiaotian membayar mahal untuk kata-kata ini. Tapi sekarang dia tidak bisa melakukannya, dan kamu memang berdiri di samping dengan tenang, seolah menonton pertunjukan. Di luar istana Tianche, Long Xiaotian tidak bergerak dan hanya tersenyum. Sue Menyu, 7 hari kemudian, semoga kamu bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Jika jawabanmu tidak memuaskan, kamu tahu akibatnya. Silakan. Long Xiaotian melambaikan tangannya dan pergi dengan anggun dari dalam istana Tianche. Bei Mang Kuosi, Sue Menyu mendengar kata-kata yang begitu telanjang, darahnya mendidih, dan sudut bibirnya tidak bisa menahan sedikit darah. Dan kamu hanya terkejut melihat Bei Mang Kuosi di depanmu. Saat ini, dia tampak tertegun. Wajahnya penuh dengan kerumitan. Sue Menyu, astaga. Bei Mang Kuosi ternyata adalah Sue Menyu, si ratu yang memikat. Kamu menarik napas dalam-dalam. Di dalam hatimu, tidak tahu apakah itu kegembiraan yang mengejutkan, si ratu yang memikat, Sue Menyu. Kedepannya, dia akan menjadi ratu jahat, mendirikan organisasi kegelapan pertama di dunia, seperti Dewa Iblis. Langit, batu merah, seseorang telah mengungkapkan sebuah lembah terlarang. Tengkorak pemimpin terlarang dijadikan gelas. Dia adalah karakter paling kejam, paling tanpa ampun, dan paling berbahaya dalam novel, Dewa Iblis, kamu, si ratu yang memikat, Sue Menyu. Keduanya dikenal sebagai kakak yang hebat di dunia yang berbeda, mimpi buruk membunuh dewa. Kamu mengira akan bertemu si ratu yang memikat, Sue Menyu,
setelah waktu yang lama. Namun, tidak menyangka akan bertemu dengan cara seperti ini, tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Apakah kamu sudah cukup melihat? Suara dingin Sue Menyu terdengar, kamu tersadar. Melihat meski sudut bibirnya berdarah, namun tetap terlihat garang, Sue Menyu, sudah cukup? Namun, kamu seharusnya tahu situasi sekarang, kan? Kamu merencanakan sesuatu. Dia mengikat tubuhmu, kamu pergi ke Huang Ling, dia datang untuk memaksa menikah. Semua ini adalah sebuah rencana. Sue Menyu berkata dingin, ini bukan urusanmu. Bawa aku bernegosiasi, dia pasti akan membayar harganya. Long Xiaotian ingin mengambil diriku. Sungguh seperti mimpi, terserah kamu, kamu mengangkat bahu. Dengan cerdik berjalan ke samping, rencananya sudah berhasil besar. Selanjutnya, tunggu beberapa hari lagi, biarkan wanita cantik ini mencoba. Hanya perlu kekuatan racun api dari si iblis, tunggu dia datang mencariku, saat itu. Kendali akan ada di tangannya. Ngomong-ngomong, ada yang ingin diingatkan. Setelah malam ini, kamu akan mengalami penderitaan yang tak tertahankan setiap hari. Jika kamu tidak bisa menahan diri, datanglah mencariku, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kamu tersenyum jahat. Racun api akan menghukum setiap orang yang keras kepala. Paling lama dalam 7 hari, Sue Menyu akan jatuh ke jalan suci. Saat itu, dia akan menjadi daging ikan yang nyata, terserah Long Xiaotian untuk mengatur. Di dunia ini, hanya fungsi menelan dewa yang bisa menelan kekuatan racun api. Siapa yang kamu anggap remeh, racun api ini tidak bisa mengalahkanku. Sue Menyu menggigit gigi peraknya, berbicara pelan, kamu hanya punya 7 hari. Kamu telah merugikan Song Jian, dan sepenuhnya meninggalkan kediaman Qin. Di King Chong Yuan, Yang Mulia Xiao Shizi, akhirnya kamu kembali. Saat Chu Yao melihatmu, kekhawatiran di matanya lenyap. Selama setengah malam ini, dia khawatir tentangmu, untungnya. Sekarang Yang Mulia sudah kembali dengan selamat, sudah larut, kenapa belum tidur? Kamu tersenyum melihat Chu Yao, Yang Mulia, kamu tahu tanpa perlu bertanya, pasti tidak kembali. Bagaimana Chu Yao bisa tidur? Mata cantiknya berkilau melihatmu, TSK. Kamu menggelengkan kepala, berpikir, wanita memang merepotkan. Katakanlah, dia diam-diam kembali ke kamar, peristiwa malam ini belum terlambat. Bunga emas itu adalah pesona iblis, dia pasti akan mendapatkannya dan kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, dia langsung membuka pasar dan membakar 50.000 esensi takdir. Kemarahan Buddha, 50.000 esensi takdir, sistem. Tukar dengan pembakaran, ding. Selamat, kamu berhasil menguasai teknik. Pembakaran, sisa poin 100. Poin sudah 0, kamu menghela napas. 50.000 poin masih bisa didapat dari Chu Yao dan Sue Menyu. Selanjutnya, kamu fokus berlatih, sambil mencuri waktu dan memanfaatkan keterampilan. Di Chu Yao, An Lao, dan orang-orang lainnya, kamu berhasil mengumpulkan banyak esensi takdir. 3 hari berlalu dengan cepat, istana Kekaisaran Beimang, Taman Yu. Kaisar Long Xiaotian berdiri tegak, tersenyum lebar. Selama 3 hari ini, dia sangat senang, wajahnya selalu tersenyum. Tunggu 4 hari lagi. Setelah 4 hari, dokter itu benar-benar akan menjadi wanita. Hahaha. Long Xiaotian tertawa bahagia. Melihat raja yang begitu senang, si Changgong dan Huatian juga mengucapkan selamat. Selamat, Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Setelah 4 hari, Yang Mulia akan mendapatkan kembali kecantikan. Bagus, sangat bagus. Long Xiaotian langsung merasa antusias, kakinya melompat penuh semangat. Di dalam istana Tianqi, di belakang puncak yang megah ada sebuah kolam es. Meskipun saat ini adalah malam suci, tempat ini sangat dingin. Sedingin es, kabut es menyakitkan. Secara samar-samar memantulkan bayangan terang, tiba-tiba, pintu istana didorong terbuka. Seorang wanita berpakaian hitam. Seorang wanita dengan postur anggun melangkah masuk ke istana Tianqi. Dia seperti kristal es, memiliki aura yang mulia, ada semacam aura suci yang tidak bisa diungkapkan. Dia adalah putri Beimang, Long Xuanyu, yang juga bernama Chu Yao. Guru, saya mendengar bahwa kamu akan menikah dengan ayahku. Suara Long Xuanyu terdengar lembut saat dia berjalan ke belakang puncak dataran, melihat wajah Sue Menyu yang penuh emosi. Sue Menyu tidak mengingat apa-apa. Saat ini, dia sangat lemah, wajahnya yang sangat cantik dipenuhi dengan kedinginan dan rasa sakit. Jika Anda tidak mau, saya bisa pergi berbicara dengan ayahanda. Toh, saya bisa mempertaruhkan nama baik ini. Saya akan mengantarkan Anda keluar dari ibu kota. Suara Long Xuanyu penuh ketegasan. Dia sudah tahu bahwa ayahandanya sangat menginginkan guru ini. Namun, dia tidak menyangka ayahandanya akan menggunakan cara yang begitu rendah untuk memaksa pernikahan. Tindakan ini benar-benar membakar kemarahan dan kebencian terhadap Long Xiaotian. Dulu, ibunya dipaksa menikah ke dalam istana. Akhirnya, dia tidak ingin melihat guru kesayangannya mengalami nasib yang sama seperti ibunya. Long Xiaotian sudah merencanakan segalanya. Semua yang kamu lakukan adalah sia-sia.
Sue Menyu perlahan membuka matanya, menatap Long Xuanyu dengan ekspresi tenang. Namun, murid tidak ingin melihat seumur hidupmu berada di tangan ayahandaku. Apakah kamu mau menikah dengan ayahandaku? Long Xuanyu bertanya dengan bingung. Mendengar kata-kata ini, Sue Menyu hampir menggigit giginya. Api kemarahan di dalam hatinya meledak. Menikah dengan Long Xiaotian, dia juga layak? Gambar perak jatuh, aura pembunuh di tubuhnya seolah menghilang. Kali ini, dia terjebak, mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Jika dia bisa pulih, pasti akan membuat Long Xiaotian membayar dengan darah. Lalu, apa yang harus dilakukan? Lukamu semakin parah. Hanya tersisa 4 hari. Tidak ada waktu lagi. Long Xuanyun dengan cemas menginjakkan kaki. Sue Menyu menatap dengan bingung. Setelah tenggelam dalam minuman, akhirnya sepertinya dia telah membuat keputusan. Dia berbalik melihat Long Xuanyun. Suara yang lemah, Yun kamu pergi ke markas tentara Qin. Katakan padanya, saya setuju dengan tawarannya. Suruh dia segera datang ke istana untuk menemuiku. Apa? Long Xuanyun menyerahkan bukti. Dia tidak salah dengar, kan? Guru mengizinkannya pergi ke markas tentara Qin untuk mencarimu. Apakah putra keluarga Qin bisa menyelamatkanmu? Long Xuanyun dengan wajah bingung melupakan Sue Menyu. Tidak tahu, tapi ini adalah kesempatan terakhirku. Sue Menyu menggelengkan kepala, wajahnya penuh dengan kerumitan. 3 hari ini, dia sudah mencoba ratusan cara untuk menghilangkan racun iblis, tetapi semuanya sia-sia. Sekarang dia hanya bisa berharap kamu memiliki cara untuk menghilangkan racun iblis. Jika tidak, dia hanya bisa melarikan diri dari istana dengan cara yang memalukan. Murid, segera pergi ke markas tentara Qin. Long Xuanyun mengangguk dengan serius, lalu cepat-cepat pergi. Setelah Long Xuanyun pergi, Sue Menyu mengeluarkan setetes darah. Rasa sakit membuat wajahnya terdistorsi. Dia sangat menahan diri, tetapi tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Tapi dia harus mengakui, dia benar-benar sudah sampai di batasnya. Di dalam pavilion King Feng, kamu sedang duduk bersila di atas ranjang istana. Selamat, pemilik, telah berhasil melatih api hati bumi King Lian. Selamat, pemilik, evolusi pembakaran telah selesai. Mendengar suara sistem, kamu perlahan membuka kedua mata. Dia mengulurkan tangan, memanggil seberkas api. Dia sendiri memiliki jenis iblis baru, tubuhnya melawan surga, jadi melatih pembakaran tidaklah sulit baginya. Satu-satunya bahaya adalah proses pemurnian api. Ini pemurnian telah berhasil. Pembakaran juga telah berevolusi, ini jelas merupakan hasil terbaik. Saat itu, Long Xuanyun melangkah di atas kain lotus, tiba di pintu pavilion King. Dia melihat Chu Yao yang sedang duduk di halaman sambil menikmati teh, lalu berkata, Nona Chu Yao, tolong sampaikan, putri ini ingin bertemu denganmu. Mendengar kata-kata itu, dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya, lalu berdiri dan mengamati orang yang datang. Long Xuanyun, apakah kamu benar-benar jatuh cinta pada putra keluarga kami? Sudah 3 hari kita tidak bertemu. Putra keluarga kami masih di bawah umur, tidak bisa melakukan hal-hal besar. Mohon jaga sikapmu. Long Xuanyu, apa yang kau maksud dengan kata-kata yang tidak pantas ini? Chu Yao? Apa yang kau bicarakan? Long Xuanyu terlihat marah, tatapannya tidak bersahabat. Hehe, Chu Yao tersenyum lembut, matanya berkeliling pada Long Xuanyu. Melihat lebih dekat, memang dia adalah seorang wanita yang cantik dan berbahaya. Tapi meskipun begitu, kamu tetap tidak layak untuk putra keluarga kami. Kamu? Long Xuanyu bergetar karena marah, dia adalah putri dari Bei Mang. Bagaimana mungkin aku tidak layak untuk seorang putra keluarga Qin? Saat itu, pintu ruangan terbuka, dan kamu keluar, melihat Chu Yao dengan tenang. Kamu berkata, jangan bicara sembarangan. Chu Yao mendengus pelan. Dia menunjukkan ekspresi yang menyedihkan, berkata, putra, dia akan menggangguku. Kamu hanya bisa tersenyum pasrah, melihat Long Xuanyu, hari sudah larut. Putri, ada apa yang bisa saya bantu? Putra kecil, ikutlah aku ke istana. Guru ingin bertemu denganmu. Sangat mendesak, tidak ada waktu untuk ditunda. Seperti yang dia duga, dalam 3 hari, Sue Menyu pasti akan datang mencarinya. Sepertinya dia sudah tidak tahan lagi, kamu berpikir dalam hati. Dia melihat Chu Yao dengan tatapan penuh energi, berkata pelan, Chu Yao, dengarkan baik-baik, aku sekarang harus pergi ke istana. Selanjutnya, Anda akan memanggil An Lao dan Chu Jian kembali ke ibu kota. Hari-hari yang menyedihkan ini, saatnya telah berubah. Istana Tianqi, hawa dingin menusuk tulang, seperti tubuh yang membeku selama 10.000 tahun. Di belakang puncak datar yang sama, sebuah bayangan terang sedang berjuang. Kamu datang. Suara yang dingin namun tidak menggoda itu terdengar. Kamu mengangguk, kamu bisa mengatasi racun. Suara Sue Menyu terdengar lemah. Apakah bisa mengatasi racun? Saat ini berada di dalam benda dingin yang samar. Kamu menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan pikiran, mengangkat kepala dan melihat Sue Menyu yang wajahnya pucat seperti salju. Beberapa tetes embun es jatuh dari wajahnya yang sangat dingin,
membuat kulitnya bersinar seperti mutiara. Bagaimana cara mengatasi racun ini? Sue Menyu menatap kamu dengan mata cantiknya dan bertanya, kamu tidak ragu-ragu. Langsung melangkah ke dalam kolam es, air kolam memercik, ekspresi di wajah Sue Menyu sama. Tindakan kamu sepenuhnya di luar dugaan Sue Menyu, tepat pada saat itu. Kamu sudah berada di depan Sue Menyu, keduanya hanya saling memandang. Dia belum pernah melihat tatapan yang begitu ringan. Pada saat yang sama, kedua mata ini juga sangat dalam, penuh dengan kesedihan seolah telah mengalami beberapa kehidupan, seolah telah melihat segalanya di dunia ini. Sangat sulit membayangkan tatapan seperti ini akan muncul di wajah seorang pemuda. Hehe. Kamu tersenyum tipis, tidak menjelaskan, tetapi hanya tersenyum lembut kepada Kaisar Bima ini. Sue Menyu, tutup matamu, saya akan menelan istana Xianmo. Menelan langit, menelan bumi, menelan segala sesuatu di dunia ini. Semua itu akan menjadi makanan bagi diri sendiri. Saat ini dia hanya berlatih hingga lapisan ketiga, tetapi menelan hal-hal yang sepele. Tetap tidak bisa digambarkan. Hehe, lalu dia menutup matanya. Saat ini dia tidak punya pilihan lain, hanya bisa mempercayai kamu. Kamu dalam-dalam menghela napas, di dalam hati memanggil namanya. Aktifkan serangan menelan para dewa. Dia terus menempelkan jarinya di dahi Sue Menyu. Sue Menyu tiba-tiba membuka matanya dan dengan heran menemukan racun iblis yang membandel di dalam tubuhnya kini menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Dalam sekejap, mata cantiknya penuh dengan getaran. Anak kecil ini, hebat sekali. Kemudian, dia kembali menutup matanya. Selamat, kamu telah menelan racun iblis yang mengagumkan, mendapatkan 3.000 esensi takdir. Selamat, kamu telah menelan racun iblis yang meningkat, mendapatkan 3.000 esensi takdir. Selamat, kamu telah menelan racun iblis yang meningkat, mendapatkan 3.000 esensi takdir. Saat ini, kamu merasakan esensi takdirmu meningkat dengan cepat, terasa nyaman. 3 menit. Esensi takdir yang didapat setara dengan akumulasi setengah tahunku. Kamu merasa senang di dalam hati. Sangat sulit untuk membayangkan, jika bisa melatih racun iblis yang meningkat, apa manfaat yang bisa didapat. Selesai, racun iblis sudah sepenuhnya aku serap. Pikiranmu berhenti di sini. Dia menarik kembali jarinya yang menempel di dahi Sue Menyu, lalu berdiri tegak. Kemudian, mereka berdua kembali saling tatap, suasana terjebak dalam keheningan yang canggung. Tapi, hei, kamu sudah merasa haus? Lalu berkata, racun sudah teratasi. Hehe, Sue Menyu mendengar itu, sudut bibirnya sedikit terangkat. Mata cantiknya terus menatapmu lama, seolah ingin menembus dirimu. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kamu cemburu? Sue Menyu, wanita jahat ini, tidak berpikir untuk menyerangmu, kan? Namun, Sue Menyu berkata, sungguh tidak terduga, kamu anak kecil ini. Kemampuanmu tidak kecil, ya? Kamu, siapa yang bilang kecil? Kamu yang kecil, lapar, sudahlah. Skalanya memang tidak kecil, kamu canggung menarik kembali tatapanmu. Sue Menyu sepertinya melihat melalui tatapannya, matanya melotot, tetapi dia tidak marah. Melainkan tertawa bangga dan bertanya, baiklah. Katakanlah, kamu telah menyelamatkan aku, ingin apa aku lakukan untukmu? Dia lebih tahu dari siapapun, tidak ada makan siang gratis, wajahmu langsung serius. Diam-diam mengulurkan satu jari. Sangat sederhana, aku hanya punya satu permintaan. Saudara keempat, suara jatuh, seluruh Tian Che Gong. Terjebak dalam suasana yang aneh, pada saat yang sama, suara notifikasi terlintas di kepalamu. Ding, selamat kepada pemilik yang memulai misi hadiah, misi hadiah. Saudara keempat, persyaratan misi, bunuh Kaisar Beimang, Long Xiaotian. Hadiah 10.000 esensi takdir, membuka jalan terlarang kedua dari jalan ilahi, kamu tertegun sejenak. 10.000 esensi takdir, dan juga membuka jalan terlarang kedua dari jenis iblis baru, kamu menarik napas dalam-dalam. Misi ini datang terlalu tepat, tetapi membunuh Kaisar Beimang, Long Xiaotian, memang mudah, dengan kekuatannya yang sekarang. Menghancurkan Long Xiaotian seperti menghancurkan semut. Namun, di belakang keluarga Beimang, ada kekuatan besar, pelindung negara. Pelindung negara adalah fondasi dari dinasti Beimang yang telah ada selama ribuan tahun, Kaisar tertinggi Beimang. Kaisar tertinggi Beimang, para tetua tertinggi Beimang, para anggota keluarga Beimang yang telah pensiun, yang terkuat. Semua berada di dalam pelindung negara, bisa dibilang pelindung negara adalah keluarga kerajaan Beimang. Membunuh seorang kaisar itu mudah, tetapi ingin menghancurkan pelindung negara, itu terlalu sulit. Ini agak rumit, kamu tidak bisa tidak mengernyitkan dahi, tetapi karena misi sudah dikeluarkan. Dia juga tidak ingin melewatkan, meskipun harus langsung menghancurkan pengawal negara, itu tidak masalah. Tenang saja, kami pasti akan membunuh Long Xiaotian. Hari berikutnya, di King Feng Yuan, kamu melihat dua sosok yang familiar. Seorang lelaki tua berpakaian hitam, rambutnya seluruhnya putih, penampilannya biasa. Namun, ada aura yang menakutkan di sekelilingnya, seolah-olah telah berbaring di lautan darah.
Seorang pemuda berpakaian hitam, wajahnya masih menunjukkan semangat, tetapi seluruh tubuhnya seperti pedang angin. Namun saat melihatmu, baik yang tua maupun yang muda, tatapan mereka menjadi lembut. An Lao membungkuk sedikit kepadamu, sementara Chu Jian berlutut di tanah dan memberikan penghormatan yang besar. Chu Jian, menghormati yang mulia. Kekejaman di matanya menghilang, digantikan oleh ketulusan, seolah di depannya adalah dewa yang dia sembah. Hehe, di sampingnya, Chu Yao melihat kakaknya dengan ekspresi ini dan tidak bisa menahan tawa. Chu Jian sekarang dan Chu Jian setahun yang lalu sudah sangat berbeda, 2 tahun yang lalu. Dulu yang penakut, sekarang Chu Jian telah menjadi pembunuh yang sangat tangguh. Dia sudah menjadi seorang pembunuh yang luar biasa, dan merasa bangga memiliki adik seperti itu. Baiklah, bangkitlah, kamu membantu Chu Jian berdiri. Kemudian, kamu memeriksa dia dari atas ke bawah, sangat puas dan memuji. Setahun ini, kamu telah naik 3 tingkat, tidak buruk. Sangat baik, saya sangat puas denganmu. Chu Jian mendengar pujian ini. Sangat terharu. Terima kasih atas pujianmu, Yang Mulia. Saat ini, Chu Jian merasa. Selama setahun ini, lautan darah dan mayatnya sangat berharga. Setelah beberapa orang dari buku utama mengucapkan beberapa kata, akhirnya kamu masuk ke inti pembicaraan, katakan hal yang serius. Besok malam, saya memiliki tugas penting untuk kalian. Wen Yin, Chu Jian, dan An Lao langsung terlihat tegas dan menghormati saat melihatmu. Besok malam, Long Xiaotian akan mati. Kamu dengan tenang membuka suara. Setelah kata-katamu terucap, Chu Yao, Chu Jian, dan An Lao terdiam di tempat. Besok malam, Kaisar BIMA akan mati. Apakah mereka benar-benar bertekad untuk tampil di depan? Yang Mulia, apa yang perlu kita lakukan? Chu Jian tidak banyak bertanya. Dia sepenuhnya percaya padamu. Jika kamu mengatakan Long Xiaotian akan mati, maka dia pasti akan mati besok malam. Para ahli di Istana Kekaisaran akan menggunakan teknik pemisahan. An Lao akan menjadi komandan untuk menyatukan keseluruhan situasi. Chu Jian, saya ingin kamu memimpin kekuatanmu untuk membasmi 10 legiun. Akhirnya, Chu Yao akan membawa orang-orangnya untuk sepenuhnya menguasai kekuatan bawah tanah di ibu kota. Ini adalah kesempatan terbaik. Tidak boleh ada kesalahan. Kamu dengan tenang menyatakan bahwa 6 pintu sudah menguasai. 8 kekuatan bawah tanah dari dinasti BIMA kini hanya tersisa 10 legiun. Ini adalah kekuatan yang dikuasai oleh keluarga BIMA. Kekuatan bawah tanah belum sepenuhnya dikuasai. Namun, karena Long Xiaotian sudah ditakdirkan untuk mati. Kamu tidak keberatan jika semua kekuatan bawah tanah di Beimang juga dimasukkan, bukan? Mengerti? An Lao. Chu Jian, kamu mengangguk setuju. Yang Mulia, kita semua akan pergi untuk menaklukkan kekuatan bawah tanah di ibu kota. Lalu, bagaimana dengan Anda? Chu Yao bertanya dengan rasa ingin tahu. Hehe, kamu mengerti. Tatapanmu tertuju pada istana Beimang. Besok malam, saya akan pergi ke istana, Chu Yao. An Lao, Chu Jian, memang pantas menjadi yang mulia dari keluarga kami. Malam kedua datang dengan cepat. Ibu kota tetap ramai seperti biasa, tidak sedikit pun menyadari akan adanya sebuah peristiwa. Di dalam gua Beimang, di Aula Yulong, saat ini, masih terang benderang. Di dalam ruangan, Kaisar Long Xiaotian terlihat muram, mondar-mandir di dalam aula. Fang Chao tidak tenang. Zuoye, Xuan Yun benar-benar membawa Qin Jia Xiao Zi ke Tian Chegong. Wen Yan mengangguk kepada Hua Tian. Ya, Yang Mulia. Dan Qin Jia Xiao Zi sudah tinggal selama 2 jam sebelum pergi. Mendengar kata-kata ini, mata Long Xiaotian berkerut. Tidak benar, Zheng merasa ada yang tidak beres. Dia menatap Hua Tian, suaranya sangat rendah. Yang Mulia. Apakah Anda khawatir Qin Jia akan beraliansi dengan urusan negara? Hua Tian membuka mulut dengan nada sinis. Sue Menyu tidak akan beraliansi dengan Qin Jia. Dan Qin Jia juga tidak akan sembarangan beraliansi dengan Sue Menyu. Bahkan jika ingin beraliansi, itu tidak akan dengan seorang pewaris berusia 13 tahun seperti Anda. Long Xiaotian berpikir dengan jelas, jika bukan aliansi. Lalu apa itu? Hua Tian sangat santai, mengapa harus menebak-nebak? Aku tahu ada seseorang yang pasti tahu, kata Long Xiaotian, matanya berkilau dengan cahaya dingin. Hua Tian, panggilkan Xuan Yun untukku, gadis ini. Aku pasti akan membunuhnya. Hua Tian menerima perintah, baru saja ingin berbalik pergi. Namun pada saat itu, pintu istana terbuka, seorang wanita berpakaian hitam dengan gaun panjang masuk ke dalam istana. Itu adalah Putri Beimang, Long Xuanyu. Putri, ketika Hua Tian melihat orang yang datang, tidak bisa menahan kaget. Dia tidak menyangka Long Xuanyu akan datang sendiri. Apakah Putri sangat terkejut melihatku? Long Xuanyu dengan wajah datar menatap Hua Tian. Haha, Hua Tian tersenyum dan menggelengkan kepala. Tidak juga. Putri datang tepat pada waktunya, Yang Mulia baru saja menyuruhku untuk menukarmu. Long Xuanyu mendengus. Dia langsung melompati Hua Tian dan berjalan anggun ke depan Long Xiaotian. Ayah,
Anak perempuan sudah datang. Long Xiaotian melihat Long Xuanyu yang datang tanpa diundang, merasakan firasat buruk yang tidak dapat dijelaskan. Xuanyun, aku mendengar bahwa kamu sendiri membawa putra keluarga Qin ke istana Tianche semalam. Mengapa itu? Ayah, guru tidak ingin menikah denganmu, jadi dia menyuruh putri untuk mencarimu. Jadi, kamu memilih untuk membantunya, bukan ayahmu? Xuanyun menggelengkan kepala, bertanya kembali. Ayah, guru tidak ingin menikah denganmu. Bisakah kamu membiarkannya? Mendengar itu, Long Xiaotian segera marah. Benda bodoh. Misteri wanita, Long Xiaotian sangat marah, mengangkat tangan dan menampar wajah Xuanyun. Plak, darah pertama mengalir. Saat itu, di mata Xuanyun, sisa-sisa ketenangan terakhirnya benar-benar tenggelam. Pergilah, aku benar-benar tidak ingin melihatmu lagi. Suara Long Xiaotian dingin. Ayah, jika kamu melihatnya, kamu akan mati. Suara ledakan besar mengguncang istana Yulong. Seluruh istana kekaisaran Bei Mang tiba-tiba dipenuhi api. Suara jeritan mengerikan menggema di seluruh istana. Kalian sebenarnya melakukan apa? Long Xuanyun berdiri di luar istana Yulong, angin malam yang kencang membuatnya bergetar. Suara kemarahan Long Xiaotian mengguncang, perasaan tidak baik kembali muncul di hati. Istana Bei Mang. Di luar istana Yulong, Sue Menyu berdiri tegak, angin malam yang kencang membuatnya bergetar. Dia menatap lawan di depannya, seorang lelaki berambut perak, dan berkata dengan suara dingin. Orang tua, kita bertemu lagi. Sementara itu, kengerian menyelimuti seluruh istana, wajah orang-orang di sekitarnya menjadi pucat. Di depan Sue Menyu dan lelaki berambut perak, mereka semua tampak lemah seperti kuda. Tuan Guru, Anda sudah berlebihan. Berlebihan. Sue Menyu mengangkat senyum sinis, seolah-olah untuk memulihkan kekuatan. Dengan keadaan sekarang, takutnya akan sama menyedihkannya seperti 3.000 selir di harem. Apa hakmu untuk mengatakan aku berlebihan? Orang tua berambut perak menghela napas pelan, lalu menatap Sue Menyu dan berkata dengan tenang, apapun alasannya. Long Xiaotian pada akhirnya tidak berhasil, bukan? Lagi pula, malam ini kamu juga telah membunuh banyak orang. Lebih baik kita akhiri saja. Bagaimana? Sue Menyu menggelengkan kepala sambil tersenyum dingin, berkata, akhiri saja. Baiklah, setelah aku membunuh Long Xiaotian, kita akan lakukan. Bagaimana? Orang tua berambut perak mendengar kata-kata itu, wajahnya terlihat tidak enak. Sue Menyu, kamu keterlaluan, berani membunuh raja di dalam istana Bei Mang. Apa kamu tidak takut pada pelindung negara kami? Jangan banyak bicara. Juga malas untuk banyak bicara. Satu kaki menginjak hancurkan kekosongan dan melayang. Puncak pedang langsung mengarah ke Long Xiaotian di dalam arena. Tua suci, ini aku. Long Xiaotian juga merasakan niat membunuh yang menggelegar, segera berteriak minta tolong, Yang Mulia, pergi ke Huangling. Aktifkan formasi teleportasi, biarkan para ahli suci dari pelindung negara kami masuk ke ibu kota. Sambil menghadang Long Xiaotian di depannya. Kemudian mendorong Long Xiaotian ke belakang, dia merasakan kekuatan Sue Menyu, sepertinya lebih kuat dari pertempuran terakhir. Pada pertempuran terakhir, dia hanya bisa menahan Sue Menyu dengan bantuan sihir pemulihan, tetapi hari ini dia tidak memiliki sihir pemulihan. Takutnya tidak bisa menghentikan Sue Menyu, dia langsung terbang menuju Sue Menyu. Berusaha menahan Sue Menyu agar Long Xiaotian bisa melarikan diri. Boom, 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 boom. Di langit tinggi, pertempuran besar di jalan suci meletus, gelombang energi yang bertabrakan. Seperti guntur yang menggelegar, tanah di istana utara dipenuhi mayat seperti jaring laba-laba, retak sedikit demi sedikit. Kawasan istana yang tersisa perlahan mundur, pertempuran jalan suci. Bukan sesuatu yang bisa mereka ikuti, di dalam bayangan istana Bei Man. Mengamati dua kekuatan jalan suci yang sedang bertarung, keinginan saling bertarung, keuntungan yang tersisa. Sue Menyu dan pekerja berambut perak tidak akan menyangka, di dalam ibu kota, ada jalan suci ketiga. Di dalam istana kuil Huangling, di atas altar yang diukir dengan tulisan kuno, sebuah bunga indah sedang mekar dengan api merah. Di sekelilingnya ada asap hitam yang menyakitkan. Ini adalah sekelompok pesaing dari peringkat ketiga, pertunjukan kematian. Pintu masuk kuil terbuka, Long Xuantian dan Yu Huatian dengan terburu-buru masuk ke dalam kuil. Ketika mereka melihat bunga pertunjukan kematian itu, mereka baru bisa menghela napas lega. Sialan, Sue Menyu, benar-benar wanita gila. Bagi dia, itu terlalu menakutkan, dia tidak pernah menyangka. Long Xuantian mengumpat, seorang kekuatan jalan suci yang berada di puncaknya, tekanan dan pengejaran. Sue Menyu ternyata berani mengambil risiko untuk membunuhnya. Ya, wanita ini tidak bisa dipahami dengan akal. Biarkan dia berlaga sejenak, tunggu sampai para kekuatan pelindung negara merasakan, saat itulah dia akan kalah. Oh ya, ada juga Long Xuanyu, aku juga ingin membunuhnya. Long Xuantian berkata dengan dingin, berbicara dengan Yu Huatian. Yang Mulia, cepat buka portal, mohon para senior pelindung negara bersiap. Wanita Sue Menyu itu terlalu gila,
Khawatir para senior tidak akan bertahan lama. Long Xuantian mengangguk, segera datang ke depan altar, sebuah portal kuno. Meskipun tidak besar, di atasnya terukir simbol-simbol yang rumit dan misterius, inilah portal teleportasi. Menghubungkan dengan kekuatan terbesar dari dinasti BMA, pelindung negara, selama portal teleportasi dibuka. Dalam waktu kurang dari 1 malam, kaisar tertinggi dari pelindung negara akan segera tiba. Namun, saat dia bersiap untuk membuka portal, di luar pintu istana bawah tanah, terdengar suara nyaring, "Ayah, hari ini kita harus menyelesaikan urusan antara istri dan anak kita." Mendengar suara itu, Long Xiaotian dan Yu Huatian segera menoleh ke arah luar istana. Saat itu, terlihat Long Xuanyun melangkah masuk ke dalam istana bawah tanah. "Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani kehilangan anak?" Wajah Long Xiaotian langsung berubah gelap. Dia tidak tahu dari mana Long Xuanyun mendapatkan keberanian. "Dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk menantangku?" Haha, Long Xuanyun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia memandang Long Xiaotian seolah melihat orang bodoh. Di makam Kaisar BMA, semuanya adalah pesta iblis. Mengirimku, semua ini sudah dalam perhitungan yang hilang. Hari ini, kamu tidak hanya tidak bisa membunuhku, tetapi malah kamu sendiri akan terjebak di sini. Wajah Long Xiaotian tampak semakin gelap. Wajah Yu Huatian juga terlihat sangat buruk. Jika benar demikian, maka dia benar-benar telah gagal dalam tugasnya. "Apa maksudmu?" Suara Long Xiaotian sedikit bergetar. "Haha," Long Xuanyun tertawa ringan. Dia melihat Long Xiaotian yang akhirnya menunjukkan sedikit kekacauan, dan dalam hatinya muncul rasa puas. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah botol kristal dari tubuhnya. Botol itu jernih dan di dalamnya terdapat darah emas yang mencolok. Ini adalah darah suci tingkat tinggi. Long Xiaotian, semua yang di bawah tingkat tinggi adalah sampah. Pernyataan ini adalah pepatah terkenal yang diakui di dunia kultivasi. Dan setetes darah suci tingkat tinggi berarti kekuatan serangan dari seorang ahli tingkat tinggi. Inilah yang menjadi serangan Long Xuanyun, rencana cadangan Sue Menyu. "Ayah, aku akan mengirimmu pergi untuk menemani ibuku. Katakanlah." Long Xuanyun menunjukkan wajah yang penuh tantangan. Dia tiba-tiba menjatuhkan botol kristal di tangannya. Krek, botol itu pecah. Darah berwarna emas merah menyebar, aura tingkat tinggi segera menyelimuti seluruh istana bawah tanah. Cahaya emas merah yang menyilaukan bersinar di dalam istana, kekuatan yang mengerikan menelan segalanya di dalam istana. Boom, boom, boom. Tempat tak terlihat dari negara pakaian, angin gunung mengamuk, tanah terbang. "Selesai sudah, Ibu." Xuanyun akhirnya membalas dendam untuk Anda. Long Xuanyun menundukkan kepala, air mata mengalir deras. Namun, sosok tinggi muncul dari kabut, suara dingin itu sepenuhnya menghancurkan ilusi yang dimilikinya. "Anak yang baik, ayah tidak ingin mati terlalu cepat." Mendengar suara ini, Long Xuanyun berbalik dengan wajah cemberut, melihat Long Xiaotian dengan penuh kebencian. Saat ini, Long Xiaotian, rambutnya acak-acakan, jubah kuningnya robek, dalam keadaan yang sangat berantakan. Meskipun terluka parah, dia masih hidup. Bagaimana mungkin? Wajah Long Xuanyun penuh ketidakpercayaan. "Apa kamu pikir hanya kamu yang memiliki lubang energi suci? Jangan lupakan, kakekmu juga suci." Long Xiaotian tersenyum lebar. "Benar. Dia juga memiliki kartu truf. Dia juga memiliki darah suci. Sial. Aku akan melawanmu." Long Xuanyun dengan dingin berseru. Matanya menunjukkan kegilaan. Dia mengeluarkan pedang panjang perak dan menusukkannya dengan keras ke jantung Long Xiaotian. Long Xiaotian tersenyum dingin. Kekuatan yang menggerakkan, suara keras, pedang panjang itu hancur. Hancur sedikit demi sedikit. "Wanita misterius, apalagi yang bisa kamu katakan?" Long Xuanyun menggigit gigi peraknya, matanya penuh dengan kebencian. "Long Xiaotian, jika kamu punya keberanian, bunuh aku. Kebetulan, aku akan pergi menemani ibu." Saat ini, dia sudah putus asa. Dia sudah tidak bisa lagi keluar. Sama sekali tidak bisa melawan tingkat kekuatan militer Long Xiaotian. "Xuanyun, membunuhmu terlalu murah untukmu. Tapi kamu benar-benar sudah tumbuh, dan semakin mirip dengan ibumu. Lebih baik sebelum kamu mati, menggantikan ibumu." Melayani sekali. Long Xiaotian menunjukkan senyum seperti iblis, seluruh tubuhnya meluncur ke depan. Merobek pakaian Long Xuanyun. "Kamu, binatang." Long Xuanyun berjuang dengan gila. Tapi semua usaha sia-sia, hanya bisa berteriak marah. Dan pada saat itu, suara tepuk tangan bergema di dalam istana. "Siapa?" Wajah Long Xiaotian berubah. Di dalam istana, selain dia dan Long Xuanyu, ternyata ada orang lain. Mengenai Yu Huatian. Dia sudah dibunuh oleh darah suci dari tingkat suci. Sangat mengesankan, Yang Mulia. "Saya tahu Anda bukan manusia, tetapi saya tidak menyangka, Anda bahkan tidak sebanding dengan kelahiran. Anda bahkan tidak segan-segan untuk tidak mengampuni putri Anda sendiri. ZZZ, apakah Anda tidak takut akan petaka?" Ketika bayi jatuh, terlihat sosok kurus di pintu masuk istana.
Pelan-pelan keluar dari bayangan, hati Long Xuanyu merasa senang. Qin Jia Xiao Shizi, Anda. Long Xiaotian menatap Anda dengan tajam. Dengan dingin, Yang Mulia, ini adalah pertemuan pertama kita, bukan? Mungkin juga yang terakhir. Anda perlahan membuka mulut. Apakah keluarga Qin ingin memberontak? Long Xiaotian segera bersuara. Bohong. Anda dengan dingin mengucapkan dua kata, Pusi. Detik berikutnya, kepala Long Xiaotian terlempar tinggi, darah memancar seperti air mancur. Dari tempat yang tinggi sekitar 4 hingga 5 meter, ding. Selamat, Tuan, Anda telah menyelesaikan tugas. Diberikan tanah, ding. Selamat, Tuan, Anda mendapatkan 100.000 esensi takdir. Ding. Selamat, Tuan, Anda telah membuka tahap kedua dari lembah jamur baru, Jalan Ilahi. 100.000 esensi takdir akhirnya telah diterima, Jalan Ilahi juga bisa terbangun. Anda menghela napas lega. Kemudian dia berbalik, melihat bunga yang mekar dengan pesona yang menawan. Tepat di atas altar, mekar sebuah bunga teratai putih, seindah batu giok. Tangga peri itu sangat indah, tetapi di tengah bunga teratai. Namun mekar dengan bunga merah yang memancarkan aura hitam yang menawan, semuanya penuh dengan pesona iblis. Inilah tujuan terbesar si singa ini. Wajahmu serius, ini adalah kelompok yang menduduki peringkat ketiga. Meskipun jalan suci kuat, jika terkontaminasi sedikit saja oleh pesona iblis, pasti akan berbicara dengan aroma harum. Syukurlah misi telah selesai, 7 bagian cukup untuk ditukar dengan pembakaran indera. Telan serangan iblis segar, berikan padaku, kamu menarik napas dalam-dalam. Langkah demi langkah menuju pesta iblis yang terpantau, serangan iblis segar ingin dibuka sepenuhnya, pembakaran indera juga ingin beroperasi sepenuhnya. Dor, pada saat kamu menelan nyala api, kekuatan penghancuran terbalik meledak. Suhu dalam busur tanah melonjak puluhan kali, krek, 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 busur tanah bergetar, dinding kembali retak. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kamu gila. Kamu berani menelan pesta iblis yang terpantau? Tidak takut tulangmu dibakar hingga tidak tersisa? Long Xuanyun terkejut, berbalik dan pergi. Sobek, sobek, sobek. Suhu di sekitar masih meningkat, udara dipenuhi aroma api, seolah-olah adalah perledakan gunung berapi. Dor, dor, dor. Pilar api dari pohon dewa menjulang tinggi, ruang besar di dalam istana berubah menjadi abu. Di luar Huangling, angin pegunungan bertiup, Long Xuanyun melihat lautan api itu. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menelan ludah, uap berkilau dari jalan hujan. Gila, benar-benar gila. Apakah ini jalan suci? Bahkan kekuatan legendaris dari cermin, api aneh adalah api aneh di dalam Huangling, rendah hati. Ternyata api aneh yang cukup untuk menghancurkan dunia dalam legenda, sangat menakutkan di dalam kota. Banyak praktisi, rakyat biasa semua terkejut oleh lautan api yang mencuci dunia ini, beberapa orang yang tahu rahasianya. Lebih lagi, pikiran dan jiwa hancur. Selesai, benar-benar selesai. Kota Kyoto, Jalan Shiliang di timur. Berdarah di mana-mana, sungai darah mengalir, mewarnai seluruh jalan. Chu Jian mengenakan pakaian hitam, membawa pedang besar, seolah-olah baru saja diangkat dari lautan darah. Di belakangnya, ada pembunuh berpakaian hitam yang juga berlumuran darah, seperti yang kamu rencanakan. Pasukan Shiren telah dibantai, dan saat ini, di sampingnya, Chu Yao. Namun, dia menengadah melihat lautan api di kejauhan. Yang Mulia, ini karya Anda? Benar-benar pemandangan malam terindah sejak pasar Beima. Di samping, Chu Jian berkata, Yang Mulia adalah perencana yang tiada tara. Dan semua kemenangan adalah kekuatan. Seluruh Beima hanyalah bidak dalam permainannya. Sangat menantikan hari ketika Yang Mulia keluar dari Beima. Untuk melihat dunia. Di keluarga Qin, Ibu Lingrulu melihat tiang api besar di langit. Suara sedikit bergetar. Ibu, Yuer yang menakjubkan, apakah dia sudah masuk istana? Nan Gongling mengangguk, terdiam. Lingru tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Seluruh tubuhnya seperti disambar petir, ingin terjatuh. Menakjubkan. Istana Kekaisaran Beima, menuju pertempuran suci. Kini, sekali lagi. Nan Gongling menghela napas. Kamu, tenang saja. Anak ini sangat licik. Pasti bisa kembali dengan selamat. Sebenarnya, rencanamu yang menakjubkan. Dia setuju. Tetapi sampai sekarang, dia sedikit menyesal. Entah sudah berapa lama, di pegunungan tempat Huangling berada, Long Xuanyun masih tertegun menatap tiang api yang menjulang. Sebuah angin bertiup. Sue Menyu muncul dengan tubuh yang lemah di hadapannya. Sue Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Sue Menyu bertanya dengan suara dingin. Long Xuanyun melihat Sue Menyu datang seperti melihat harapan hidup. Dia menggenggam kain Sue Menyu dan berkata dengan cemas, Guru, Long Xiaotian telah kau bunuh. Lalu apa? Kau harus bilang. Sue Menyu terlihat cemas dan mengernyit. Lalu, kau menelan tinta yang hampir habis. Dia gila.
Suara Long Xuanyun ceria. Apa? Sue Menyu melirik dengan tajam, menatap pusat ledakan api yang terlihat merah menyala. Segala sesuatu di sekeliling telah menjadi hampa, hanya tersisa api, tetapi Sue Menyu dengan jelas melihat. Di tengah, ada sosok yang kurus. Dia ternyata selamat. Sue Menyu membelalak, penuh ketidakpastian. Secepat kilat, dia bergerak. Menjadi cahaya yang melesat, menerobos lautan api, dan tiba di hadapanmu. Kau ternyata menelan api setan. Sue Menyu hanya menggigit giginya. Rasa sakit yang rumit, sakit sekali. Kau menggigit rahangmu, meskipun dengan kekuatannya. Dia tidak bisa menghentikan kekuatan api setan ini. Omong kosong. Sue Menyu berkata dingin. Akhirnya, seolah telah membuat keputusan, dia mengangkatmu dan terbang kembali ke istana pencuri langit. Dalam kehidupan biasa, kau yang seperti manusia api dilemparkan ke dalam kolam es. Ingat, kali ini adalah hutangmu padaku. Di masa depan, aku akan meminta balasan 10 kali lipat. Sementara itu, kau merasakan suhu di dalam tubuhmu mulai menurun, penuh dengan api setan. Tapi tidak begitu panas, malah seperti kantong air hangat, mulai melembabkan tubuhmu. Kekuatan misterius mengalir ke seluruh tubuh. Saat itu, dia mendengar suara ejekan di telinganya. Bagus sekali, putra keluarga yang penuh perasaan, cara yang hebat. Malam ini, aku akan membantai istana kekaisaran BIMA, dan kau malah jadi pemenang terakhir. Wenyan, kamu perlahan membuka matamu. Begitu melihat, kau melihat Sue Menyu dan Long Xuanyu berdiri di tepi kolam es. Ah, apa yang Anda katakan? Kenapa saya tidak mengerti? Kamu berusaha mengeluarkan senyum palsu. Dia tahu bahwa semua ini tidak bisa disembunyikan dari Sue Menyu. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyihir, tidak mudah untuk ditipu. Jadi, saat ini berpura-pura bodoh adalah yang terbaik. Sue Menyu mendengus dingin, biarkan aku yang berbicara, biarkan aku yang berbicara. Biarkan aku yang berbicara, biarkan aku yang berbicara. Biarkan aku yang berbicara. Dia adalah seorang penyihir, tidak mudah untuk ditipu. Jadi, saat ini berpura-pura bodoh adalah yang terbaik. HMPH, Sue Menyu mendengus dingin dan berkata, kau ini anak kecil, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Setelah malam ini, berita tentang aku membantai istana kekaisaran BIMA akan menyebar ke seluruh benua. Peristiwa kematian Long Xiao di makam kekaisaran juga akan dihitung pada diriku. Keluarga pelindung negara BIMA pasti tidak akan membiarkan aku pergi. Dan ini akan keluar dengan selamat, di tengah badai, tidak tersentuh. Sungguh perhitungan yang baik. Apakah begitu? Kamu terlihat sangat tidak bersalah, dengan ekspresi yang polos. Melihatnya, Long Xuanyun tertegun. Apakah orang ini benar-benar tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu? Xuanyun, keluar. Tiba-tiba, Sue Menyu mengubah nada, berbicara dengan suara dingin. Long Xuanyun tertegun sejenak, tidak mengerti apa maksud sang penguasa. Keluar. Sue Menyu mengusir Long Xuanyun, dan dia segera mundur. Dia tahu, tuan rumahnya ini sedang marah. Karena ini sudah menjadi keputusan, mari kita bicarakan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Apa yang kau inginkan? Selama aku memiliki, aku pasti akan memberimu jawaban yang jelas. Karena ini sudah terungkap. Selanjutnya, bekerja sama adalah jalan keluar terbaik. Dia percaya Sue Menyu pasti bisa melihat keuntungan di dalamnya. Setelah bunga jatuh, air berceceran, Sue Menyu tiba-tiba melangkah ke dalam kolam es. Air terjun bercahaya memantul di atas lava kerajaan yang tiada tara, membuatnya semakin cantik dan tak tertandingi. Apa yang ingin kamu lakukan? Lihatlah Sue Menyu yang sedikit mendekat, agak berani. Sue Menyu tidak mungkin ingin merusak segalanya dan melukai dirinya sendiri. Haha. Sue Menyu dengan bibir merahnya yang sedikit segar, dia perlahan-lahan memegang dagumu, jika begitu. Saya juga tidak keberatan memberikan pesona sihir kepada kamu, tetapi Sue Menyu berkata sampai di sini. Dia tidak melanjutkan, tetapi tatapannya yang membara membuatmu merinding. Namun apa? Kamu sedikit tertegun, tetapi, Nini. Mulai sekarang, kamu adalah milik saya. Sue Menyu dengan bibir merahnya yang sedikit memerah, sepasang mata cantiknya menatapmu. Seolah-olah menatap harta yang sepenuhnya miliknya. Apa maksudnya? Kamu masih tidak mengerti. Apa artinya menjadi milik Sue Menyu? Pikirannya baru sampai di sini. Tiba-tiba Sue Menyu menggerakkan jari-jarinya, cahaya emas kemerahan berkilau, sebuah perasaan aneh mengalir ke dahi, membuatmu merasakan sesuatu yang aneh. Apa yang dilakukan wanita itu padaku? Saat itu, kamu tidak menyadari bahwa di dahi kamu muncul tanda bulan purnama. Satu malam badai, di atas langit, bulan purnama bersinar, di sisi langit, Sue Menyu mengenakan jubah merah. Menghadapi angin, suara keras terdengar, cahaya bulan yang dingin jatuh di wajahnya yang anggun di pagi hari. Dia melihat ke dalam dan luar istana yang dipenuhi lampu. Saatnya untuk pergi. Long Xuanyu mengangguk, seolah sudah memprediksi, Guru. Selanjutnya, kemana kita pergi? Kekaisaran King atau Kekaisaran Api Ilahi? Hari ini kita akan membasmi istana.
Long Xiaotian hidup atau mati, Kekaisaran Beimang mungkin akan mengejar kita hingga ujung dunia. Jadi, saat ini hanya dua kekaisaran ini yang bisa melindungi kita. Sue Menyu sedikit tersenyum, matanya berkilau. Kekaisaran Dakin, ambisi raja terlalu besar. Metode yang sangat buruk, saya khawatir dia tidak akan menerima saya. Dinasti Api Ilahi, terlalu ambisius, pikirannya sangat dalam, saya juga tidak akan mempercayainya. Di mata Long Xuanyun muncul kebingungan. Mulut King Ming berkata, di seluruh dunia, apakah mungkin tanah milik raja? Dinasti Beimang, kita tidak mungkin mengalirkan darah. Sedangkan untuk Qin dan Api Ilahi, kita juga tidak bisa pergi. Kita bisa pergi kemana? Bibir Sue Menyu sedikit merah. Dia tertawa dan berkata, Xuanyun, di benua Tianshuan ada 3 dinasti teratas. Kita tidak bisa tinggal, juga tidak bisa pergi. 7 sekte kultivasi teratas tidak akan menerima kita. Jadi kita hanya memiliki satu pilihan. Long Xuanyun mengangguk, wajahnya penuh harapan. Sue Menyu dengan lembut mengelus rambut Long Xuanyun, dia berkata, memohon perlindungan, menyerahkan nyawaku. Menyerahkan hidup kepada orang lain adalah yang paling menyedihkan. Di dunia ini, hanya diri sendiri yang bisa diandalkan. Selanjutnya, saya akan mendirikan sebuah sekte yang khusus untuk saya, Sue Menyu. Di masa depan, saya akan membuat sekte ini berdiri di puncak kekuasaan benua. Bahkan 3 dinasti teratas dan 7 sekte kultivasi hanya bisa memandang. Saya bilang siapa yang lahir, maka dia lahir. Saya bilang siapa yang mati, maka dia mati. Long Xuanyu tidak bisa menahan rasa. Dia melihat gurunya dengan penuh semangat. Gurunya, Sue Menyu, adalah wanita paling menakjubkan di dunia. Dia pernah berpikir lebih dari sekali. Jika gurunya ingin mendirikan sebuah sekte, maka sekte itu pasti akan mengguncang seluruh benua. Jadi, dia tidak akan pernah meragukan kebenaran kata-kata Sue Menyu, gurunya. Apa nama sekte kita di masa depan? Sue Menyu berpikir sejenak, lalu tersenyum nakal. Mari kita sebut Wu Shangtian. Long Xuanyu, di dalam istana sisi timur, kamu melihat panel sistem. Dia tidak bisa menahan napas lega. Progres pengujian kompetisi 3%, sistem memberitahu. Ketika progres pengujian mencapai 15%, pemilik dapat memanggil dan menggunakan pengujian kompetisi. Sue Menyu pergi. Akhirnya, peristiwa hari ini berakhir. Di masa depan, seluruh dinasti Beimang akan berubah sifat. Kamu menahan diri dan merangkak keluar dari kolam es, sementara itu. Suara petunjuk kembali terlintas di benakmu, bunga lili pejuang, bunga lili setengah hidup dari ujian pejuang. Di dalamnya terkandung kekuatan kehidupan yang luar biasa. Situasi kini sudah mengenali tuannya, tuan yang ternyata adalah bunga lili api. Kamu melihat bunga lili putih setengah di pergelangan tanganmu, terdiam sejenak, meskipun ia tidak tahu apa gunanya. Namun, hanya dengan kekuatan kehidupan yang sangat besar di dalamnya, tetap berada di tubuhmu pasti tidak salah. Sudahlah, nanti saja diteliti. Juga tidak tahu, apakah Chu Yao dan Chu sudah menyelesaikannya? Katakanlah, sambil menyeret tubuh yang berat. Melangkah pergi dari istana Tianqi. Ya, sangat singkat, langit Kyoto sudah mulai mendung. Seluruh pelayan di rumah keluarga Qin terdiam. Ling Ru dan 2 orang dari keluarga Nangong tidak tidur semalaman. Ibu, benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Hari hampir terang, UR belum kembali. Aku harus masuk ke istana. Jika UR terjadi sesuatu, aku pasti akan membuat semua orang yang terlibat malam ini membayar nyawa. Ling Ru dengan penuh kemarahan, wajahnya penuh niat membunuh. Selama ini, ia selalu berperan sebagai ibu yang lembut dari keluarga Qin. Ia tidak akan membiarkan orang lain menyakiti anaknya. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, ia pasti tidak akan berhenti sampai mati. Dengarkan aku, tunggu sebentar lagi. Saat seperti ini tidak bisa terburu-buru. Nan Gongling menggelengkan kepala. Meskipun ia juga merasa cemas, tetapi ia tahu, semakin dalam situasi seperti ini, semakin tidak boleh terburu-buru. Tunggu, aku benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Suara Ling Ru bergetar, katakanlah, ia berbalik untuk memanggil pasukan. Ia harus secara pribadi membawa pasukan besi dari keluarga Qin menyerbu istana untuk menyelamatkanmu. Dan pada saat itu, dari luar datang suara teriakan yang mengejutkan, Yang Mulia, putra kecil telah pulang. Mendengar ini, tubuh Ling Ru bergetar, segera berbalik dan berlari keluar. Nan Gongling juga perlahan menghela napas lega. Ketika Ling Ru melihatmu yang pulang, ia dengan marah menarik telinga belakangmu. Kau anak nakal. Kemana saja kau pergi? Kau membuat ibumu khawatir. Kau tersenyum pahit, berpura-pura ketakutan. Ibu. Aku salah, peluk Ling Ru yang kuat. Hatiku kembali lembut. Baiklah, mulai sekarang jangan biarkan ibu khawatir seperti ini lagi. Ling Ru juga menjadi lebih lembut. Apa yang terjadi semalam sudah tidak penting lagi. Yang penting adalah, putraku yang tercinta, kamu sudah kembali dengan selamat. Kamu dan nenek Nan Gonglin yang penuh senyum saling bertatapan. Meskipun mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, Nan Gonglin sudah tahu. Cucu pertamanya pasti telah melakukan sesuatu yang besar hari ini.
Dia merasa bangga sebagai ibu angkat. Cucuku memiliki masa depan yang cerah. Setahun lagi, langit di Kyoto akan berubah total. Tahun ini, tahun yang pasti akan tercatat dalam sejarah. Setahun yang lalu, Kaisar BMA, Long Xiaotian, telah meninggal. Seluruh dunia terkejut, pelindung negara marah. Pangeran Beimeng, Long Yuan, berhasil naik tahta. Permaisuri Pangeran, Ling Qingju, menjadi permaisuri Beimeng. Pelindung negara Beimeng mengirimkan para ahli untuk memburu Sue Menyu. Mereka ingin mengambil kembali pandangan sihir di Beijing. Namun, tidak ada yang tahu, Qin Jia Xiao Shizi menjadi raja sejati tanpa ampun dari dinasti Beimeng. Pada saat yang sama, tahun ini, Nan Gongxue meninggalkan kuil Dewa Salju, pergi sendirian ke wilayah kehidupan di benua, daerah es yang terisolasi, dan memulai warisan dari kaisar sebelumnya. Sementara itu, di bagian lain benua, sebuah peristiwa yang kebetulan terjadi di ibu kota dinasti Shenhuo. Seorang pemuda dari keluarga kerajaan yang jatuh dan putri panjang dari dinasti Shenhuo bertunangan, dan untuk pertama kalinya membangunkan guru cantik yang telah tidur selama ribuan tahun di belakang gunung keluarga, dan memulai perjalanan sebagai muridnya. Tidak ada yang tahu, pemuda dari keluarga kerajaan yang jatuh ini akan mencapai puncak abadi di dinasti Beimen. Di markas tentara Qin, di dalam pavilion King Feng, malam yang penuh angin. Dengan angin sejuk, daun-daun berterbangan. Seorang pemuda duduk di bawah pohon angin. Dia sedang berlatih dengan tenang. Dia mengenakan pakaian putih, wajahnya sangat cantik. Sungguh menakjubkan. Matanya tertutup rapat, rambut hitamnya melambai di angin. Kualitasmu sangat mulia, tepat sekali. Selamat, pemilik, keterampilanmu yang luar biasa telah berhasil dimasukkan ke dalam keadaan darurat. Selamat, pemilik, pikiranmu yang terpecah telah berhasil dimasukkan ke dalam keadaan darurat. Selamat, pemilik, pengaturan jiwa telah berhasil dimasukkan ke dalam keadaan darurat. Selamat, pemilik, pengaturan ikatan jiwa telah berhasil dimasukkan ke dalam keadaan darurat. Selamat, pemilik, kamu telah melatih istana menelan iblis hingga tahap keempat. Selamat, pemilik, kemajuan menelan pesta iblis telah mencapai 15%. Selamat, pemilik, kekuatanmu telah mencapai 3 cermin di dunia suci. Mendengar suara sistem di telinga, kamu perlahan membuka kedua mata. Lubang tembaga hitam seolah memecahkan dinginnya malam yang panjang. Akhirnya setelah setahun, kamu bisa menggunakan kekuatan pesta iblis ini. Kamu tersenyum tipis, kekuatannya kini hampir tak tertandingi di tingkat yang sama. Saat itu, sebuah bayangan putih jatuh dengan anggun di halaman Kingzong. Suara tawa seperti sisik perak segera terdengar di halaman kecil yang tidak terlalu misterius. Selamat, Yang Mulia, akhirnya kamu menguasai seluruh pesta iblis. Mendengar suara yang akrab ini, kamu tidak bisa menahan diri untuk menoleh melihat orang yang datang. Dia memiliki wajah yang sangat cantik dan aura yang tiada tara. Sepasang matanya yang memandangmu seolah memiliki ribuan bintang yang bersinar. Dia memiliki lekuk tubuh yang anggun. Tubuhnya ramping, membuat pria terpesona. Dia adalah pelayan pribadimu. Chu Yao, Pri, kamu menggelengkan kepala dan berbicara sendiri. Misteri membuka mulut dan bertanya, Yao ceritakan, apa yang terjadi di benua akhir-akhir ini? Ini, 6 pintu telah sepenuhnya menguasai dinasti BMA. Kekuatannya menyebar ke dinasti lain, bisa dibilang sedang berada di puncak kejayaan. Jika bukan karena hal besar, Chu Yao biasanya tidak akan mencarimu. Hehe, Chu Yao tertawa ringan, bahkan tidak mudah datang ke sisimu, dia berkata pelan, sebenarnya tidak ada yang istimewa. Hanya saja baru-baru ini di benua Tianxuan terjadi sebuah peristiwa besar, bahkan Menara Tianji pun terkejut.